Pada hari ini kita sudah ada pemateri yang kedua, yaitu Bapak Hengki. Selamat pagi, Bapak. Mohon maaf, selamat malam ya, Pak ya di sana ya. Ya, ini adalah pemateri Selamat yang pagi. ya selamat malam di sana. Ini adalah pemateri yang paling kita tunggu-tunggu karena nanti Pak Hengki akan menyampaikan materi mengenai remote interpreting. Dan untuk Pak Hengki nantinya akan dibantu oleh rekan kami, ada Bu Maya, Rizky Fauzia, ada Bu Nadia, dan Ibu Prima. Untuk Baik, itu, langsung saja saya serahkan waktu dan tempat ke Bapak Hengki. Monggo Bapak. baik. Terima kasih sekali. Ya, dan selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, dan terima kasih untuk kesempatan diberikan pada saya untuk bisa ambil bagian di dalam acara ini. Ya, senang sekali bisa punya kesempatan untuk bisa belajar dari pengalaman teman-teman sekalian dan juga untuk bisa, saya harap bisa membantu di dalam menjawab apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keinginan tahu dari teman-teman mengenai interpreting khususnya secara umum dan remote simultaneous interpreting secara khusus ya. Nah, ketika kita bicara mengenai remote simultaneous interpreting ya, atau sebelumnya kita berbicara lebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, apa yang saya ingin capai dan saya harap kita bisa mencapai bersama dalam hal ini, yaitu yang pertama, saya ingin bicara secara singkat mengenai pemahaman dasar terhadap RSI, ya, khususnya dengan fokus RSI yang mempergunakan Zoom, ya. Dan nanti saya akan menjelaskan bedanya mengapa saya membedakan khususnya dengan Zoom. Dan yang kedua, yaitu untuk memberikan pemahaman dan kesempatan untuk menjadi host untuk RSI. Dan ini yang sementara kita lakukan, ya, yang menjadi host sekarang yang mengatur untuk interpretation channel ini adalah teman-teman dari English Department dari Polynema. Jadi mereka sudah langsung mempraktekkan ini. Ini yang saya harap kita juga bisa lakukan. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada peserta yang menginginkan, ya, untuk mencoba barangkali 2 atau 3 menit untuk menjadi interpreter secara simultaneous, melakukan RSI, dan itu dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan juga bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi paling tidak kita bisa mencoba mencicipi bagaimana tuh kalau bekerja bukan di dalam booth tetapi di balik komputer, ya, yang berhadapan dengan kita itu adalah kamera. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai dunia interpreter simultan, ya, atau juru bahasa simultan, itu convention center, konferensi itu adalah habitat kita. Itu adalah lingkungan tempat di mana kita berkeliaran, tempat di mana interpreter itu bisa ditemui, ya. Ruangan-ruangan konvensi, saya nggak tahu di Malang biasanya di mana, misalnya hotel-hotel, ya, conference room, itu biasanya adalah tempat-tempat di mana interpreter itu bekerja, ya, dan juga kita menjadi orang yang sangat terbiasa dengan dunia multinasional. Kita harus merasa nyaman berada dalam lingkungan di mana orang yang barangkali akan sama sekali berbeda secara budaya, berbeda perspektif dengan kita. Ya, nah, di dalam dunia interpreter itu biasanya pendengar itu sangat familiar dengan radio. Jadi mereka mempergunakan radio untuk menerima, dan ini adalah suasana yang biasa ditemukan pada awal dari suatu konferensi, di mana peserta masuk, mereka mendapatkan radio, ya, di luar waktu check-in, mendapatkan radio, kemudian mereka akan beritahu channel mereka itu di mana, ya, bahasa yang mereka pakai itu adalah bahasa apa. Dalam hal ini Indonesia misalnya radionya adalah frekuensinya 92,5. Jadi orang Indonesia semua akan masuk ke sana, ya. Nah, dalam interpreternya kemudian ya bekerja di booth, ya, bekerja di tempat-tempat yang sempit ini. Ini bisa terletak di belakang layar, bisa terletak di belakang ruangan, bisa terletak di ruangan yang berbeda, atau kadang-kadang bahkan terletak di ruangan yang berseberangan, ya, di dalam kompleks yang sama, tetapi misalnya kalau convention center kita tuh ada annex-nya misalnya. Kita kadang-kadang di sana tergantung kabel yang ditarik itu bisa berapa panjang gitu, ya, tergantung kepada teknisinya. Tapi biasanya posisi kita itu berdekatan sekali dengan ruang di mana acara itu ada, ya. Dan sebagai interpreter kita kemudian mendapatkan suara langsung, itu yang selalu paling ideal, kita mendapatkan suara langsung dari panggung. Jadi pendengar itu mungkin punya audio line sendiri, tetapi
kita biasanya meminta agar kita punya audio line tersendiri yang langsung dari panggung, yang tidak kemana-mana, ya. Dan kita melihat pembicara itu biasanya melalui layar monitor. Jadi terbiasa bagi kita untuk melihat segala sesuatu itu melalui televisi, sekalipun kita itu pada ruangan yang sama, ya. Itu supaya kita tuh bisa melihat gerakan bibirnya, karena gerak bibir itu adalah sesuatu yang penting sekali bagi kita sebagai interpreter untuk lebih bisa mengikuti. Nah, sekarang, apa itu RSI? RSI itu adalah singkatan dari Remote Simultaneous Interpreting, ya, penjuru bahasaan simultan dari jarak jauh. Ini adalah istilah yang belakangan menjadi sangat beken pada zaman pandemi ini, ya. Istilah ini sudah banyak muncul dan sebelumnya biasanya orang mempergunakan istilah-istilah yang berbeda. Ketika saya memulai untuk melakukan yang sekarang disebut dengan RSI, itu kurang lebih 20 tahun yang lalu. Itu pertama kali pengalaman saya, itu kita mempergunakan telepon satelit. Jadi saya menerjemahkan seperti biasa, tapi kemudian teknisinya itu memberitahu, apapun yang terjadi, dia tunjukkan di depan saya itu ada telepon, ya, telepon dengan gagang yang sudah dilepas dan ditaruh ya di meja. Apapun yang terjadi, jangan sampai saya pencet telepon ini, karena itu adalah telepon satelit dan pendengarnya di Indonesia itu mereka mendengar melalui telepon satelit itu, ya. Jadi itu RSI pada zaman tempo dulu sekali, ya. Belakangan RSI itu dilakukan mereka kebanyakan mempergunakan HP. Jadi orang download app-nya dan kemudian kita menerjemahkan untuk mereka dengar melalui app itu. Nah, juru bahasa melakukan pekerjaan dari lokasi yang berbeda dengan pembicara dan atau pendengar. Seperti RSI seperti sekarang ini misalnya. Saya bisa saja menjadi interpreter di dalam event ini dan saya tidak berada pada lokasi yang sama. Tetapi kalau saya tidak menyebutkan lokasi saya di mana, sebagian besar peserta biasanya tidak akan menyadari bahwa interpreternya ini berada di lokasi yang sama sekali jauh. Dan bahkan RSI ini memungkinkan kita bermitra dengan yang namanya booth partner yang berada pada lokasi yang berbeda. Jadi misalnya kalau saya dengan Pak Sugeng misalnya menjadi booth partner gitu, ya. Pak Sugeng bisa di Malang, eventnya ini barangkali bisa di Kuala Lumpur, ya. Saya berada di Los Angeles, dan ya kita menerjemahkan aja, ya. Pembicaranya itu kadang-kadang dari negara yang berbeda-beda. Salah satu event yang waktu itu RSI baru mulai dilakukan, waktu itu saya menjadi juru bahasa untuk acaranya Facebook, ya, untuk Facebook F8. Kita mempergunakan sistem RSI, ya. Saya dan rekan saya, kami di Los Angeles, itu kita pergi ke satu tempat namanya studio, di mana kita ada 3 bahasa, kita kumpul di situ, jadi bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, dan bahasa Mandarin, kita kumpul di sana. Tetapi kemudian ada diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, diterjemahkan ke dalam bahasa lain, dan penerjemahnya itu ada yang di Hamburg, ada yang di Washington DC, ada yang di London, ya. Sementara si Mark Zuckerberg-nya di Menlo Park di California Utara, ya. Dan itu semua jalan. Pendengarnya itu ada di Indonesia, pembicaranya ada beberapa dari Bangalore, India, ya. Dan itu sah-sah saja, nih ya. Itu RSI. Jadi kita berada pada lokasi yang sama sekali terpisah-pisah. Makanya disebut sebagai remote, tetapi tetap simultaneous, ya. Tetap dilakukan penjuru bahasan secara langsung. Nah, tadi Pak Sugeng ada menyinggung tentang telephonic interpreting atau biasa disebut dengan OPI, over the phone interpreting, ya. Nah, over the phone interpreting itu memang jarak jauh, tetapi itu dilakukan secara konsekutif, ya. Karena panggilan telepon itu kan semuanya hanya pada satu jalur, oke? Nah, RSI biasanya mempergunakan apa yang kita sebut dengan RSI platform. RSI platform ini adalah apa yang sekarang beberapa yang besar saya tampilkan di layar. 4 besar sekarang di dunia interpreting itu adalah Voiceboxer, Interactio, Interprefy, dan Kudo. Ya, ini adalah yang beberapa yang besar-besar. Interactio itu kalau nggak salah dari Rumania, Interprefy itu kalau nggak salah dari Swiss, Kudo Amerika, Voiceboxer saya nggak tahu di mana, ya, dan Congress Rental itu Australia punya, ya. Nah, ini adalah platform-platform yang dipakai untuk memungkinkan proses RSI itu terjadi. Nah, biasanya tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari Kudo yang saya perlihatkan di layar sekarang ini, ya. Dan kalau Bapak Ibu saudara-saudari melihat, ya, di situ
tampilannya itu, layoutnya itu sangat intuitif sekali. Dan ini bukan alat ya, ini adalah di layar. Ini di komputer ya. Ini kebetulan di komputer saya. Bisa melihat mic-nya itu ya lagi off ya. Jadi makanya hijau itu standar dari ISO. Dan kemudian ada mute button, kemudian ada floor, kita bisa mengatur volumenya di sana, dan sebelah kiri itu ada untuk kalau kita berpasangan dengan teman untuk booth ya. Lalu di sebelah kanan yang bagian putih itu ya, itu adalah outgoing channel sama incoming channel. Outgoing channel adalah kalau saya pada waktu itu bekerja itu adalah English dan Indonesia. Ya, jadi suara saya akan keluar dalam bahasa Indonesia, orang mendengar dalam bahasa Indonesia. Nah, ini tampilannya secara virtual, secara layar, dan ini bukan alat. Tetapi tampilan ini mirip sekali dengan alat, ya. Alat yang ada ini hardware-nya kalau teman-teman melihat pada daerahnya sama, ya. Di tengah-tengah itu ada mikrofon dan itu hijau menunjukkan dia sementara tidak aktif, ya. Di situ di atas layarnya itu kita bisa lihat semua channel untuk semua floor itu ada bahasanya apa saja dalam hal ini bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ya. Ada mute button di sebelah kanan di situ, kemudian sebelah kiri yang warna oranye itu ada tombol untuk volume. Itu volume yang masuk ke telinga kita di situ, ya. Nah, ini adalah RSI platform. Ini adalah platform yang biasa digunakan di dalam penerjemahan simultan, dan ini yang memungkinkan kita sebagai interpreter itu kemudian kita bisa bekerja menjalankan fungsi kita dengan baik. Nah, secara cepat saya ingin berbicara mengenai beberapa potensi masalah yang timbul dengan RSI. Oke, ini bukan daftar yang komprehensif. Oke, ini adalah beberapa yang bisa dikatakan saya pribadi sudah pernah hadapi, dan juga dari secara umum ini yang biasanya diterima oleh para interpreter ketika melakukan tugas untuk RSI ini. Ya, ini yang biasanya dianggap sebagai potensi masalah. Yang pertama adalah jaringan internet, jelas sekali. Ya, internet ini menjadi sesuatu yang penting sekali. Baik ini menentukan kualitas audio yang masuk, yang kita dengar, dan kualitas audio kita keluar. Oke, kualitas videonya. Kebanyakan RSI platform yang saya sebutkan tadi, itu kalau harus memilih, kalau bandwidth-nya sudah mulai lemah, biasanya videonya itu diturunkan kualitasnya, supaya audionya tetap dipertahankan. Oke, dan make sense ya, karena bagi kita interpreter, kita mau lihat orangnya, tetapi yang paling penting kan dengar suaranya. Kalau orangnya kelihatan tajam, tapi suaranya nggak bisa didengar, kan kita nggak bisa berfungsi apa-apa, ya kan? Jadi itu biasanya bisa di-balance, bisa dimainkan. Nah, incoming itu menjadi masalah, ya, karena jaringan internet di setiap tempat, setiap kota, setiap rumah, setiap kantor itu berbeda-beda, ya kan? Dalam pengalaman RSI, misalnya saya menemukan kalau event saya di Indonesia itu pada pagi hari seperti jam segini, kadang-kadang pembicaranya kalau dari Indonesia itu suaranya agak lelet, ya. Maaf, terbalik. Kadang-kadang suaranya lebih bagus. Tapi kalau sudah malam, ya, kalau saya menerjemahkan di sini saya pagi hari, lalu di Indonesia malam hari, suaranya biasanya agak lelet. Karena kenapa? Orang sudah pulang rumah, orang nonton Netflix, nyalakan TV, nyalakan segala sesuatu, dan itu mengambil porsi internetnya, oke, porsi bandwidth-nya. Jadi bagi juru bahasa, bagi pemateri, itu seringkali masalah dengan kualitas audio. Ditambah lagi, seringkali orang itu berbicara, mereka mempergunakan mikrofon dan headset yang wireless, ya. Nah, kita tidak bisa mengatur untuk pembicaranya. Kita selalu meminta, kalau bisa tolong jangan pakai dong itu AirPod yang iPhone punya, yang keren, yang mahal. Itu nggak cocok tuh buat jadi pembicara, ya. Kita pengennya semua yang pakai kabel kayak begini, yang dicolokin langsung ke komputer, dan biasanya standarnya kita minta ujungnya ini pakai USB, bukan pakai yang 3,5 yang kecil-kecil. Ya, lalu internetnya kita semuanya minta biasanya, dan kewajiban persyaratan bagi interpreter itu internetnya nggak boleh WiFi. Ya, kita nggak boleh pakai wireless. Jadi kita pakainya biasanya itu adalah pakai kabel. Jadi kembali pakai Ethernet. Ya, narik kabel, colokin ke laptop atau ke hub begitu, ya, itu supaya kualitasnya itu bisa stabil. Kemudian masalah yang kedua, potensi masalah yang kedua yang kita biasa hadapi adalah adanya masalah lagging antara bibir dan suara. Nah, saya nggak tahu teman-teman apakah mengalami itu sekarang. Lagging yang paling sering adalah gini, waktu saya ngomong,
suara saya, kata-kata saya itu sudah didengar lebih dahulu, tapi gerakan bibirnya nggak sinkron. Ya, jadi itu paling terasa ketika di mana saya mulai berbicara setelah satu pause. Saya berhenti kayak begini, suara saya sudah muncul, 3-4 detik kemudian bibir baru kelihatan bergerak. Nah, bagi interpreter kalau melihat seperti itu secara lama, itu sangat amat melelahkan dan sangat amat membingungkan dan sangat amat menjengkelkan. Ya, tapi itu tidak ada apa-apa yang kita bisa lakukan. Itu adalah potensi masalah. Kemudian yang ketiga, interpreter atau juru bahasa itu dalam RSI itu dia bersifat multifungsi. Dia tuh menjadi teknisi audiovisual. Jadi saya mesti ngerti gimana caranya pasang semua alat-alat saya, ngetes audio saya, incoming, outgoing, semua saya mesti tes sendiri. Kalau saya kerja di booth, saya bisa datang ke booth dan semua sudah siap. Dia udah lakukan sound check. Tetapi sekarang saya bukan hanya menjadi teknisi AV, saya juga sekaligus menjadi teknisi IT. Saya mesti ngerti tentang internet. Ya, kalau koneksi saya lelet, ini masalahnya di modem atau masalahnya di router atau terlalu banyak orang yang lagi main game barangkali atau nonton Netflix atau apa gitu. Ya, saya mesti ngerti itu. Sekaligus saya mesti ngerti bagaimana caranya untuk masuk ke dalam platformnya. Dalam hal ini saya mesti ngerti bagaimana caranya saya masuk ke Zoom. Ya kan? Saya mesti ngerti gimana pilih interpretation channel-nya, mana yang saya mau. Lalu pada saat yang sama saya perlu menjadi juru bahasa. Ya. Nah, itu sebabnya bagi RSI, tingkat stres dan tingkat kelelahan secara fisik itu tingginya luar biasa. Ya. Kalau ada teman-teman jadi interpreter di sini, kita biasanya untuk saling tukar itu handover kira-kira 20 sampai 30 menit. Lalu kita handover. Untuk RSI, kadang-kadang tuh normanya sekarang sekitar 15 sampai 20 menit. Karena tingkat kelelahan itu tinggi sekali. Apalagi kalau incoming audionya itu buruk, kita tuh setengah mati dengar, konsentrasinya setengah mati, tingkat kesalahan itu, kemungkinan kesalahan itu lebih tinggi, ya. Kita perlu untuk tukar lebih cepat, karena stresnya itu lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian hal yang lain adalah keterbatasan dukungan teknis. Itu pun kalau ada. Jadi, kadang-kadang dalam RSI, beberapa platform itu mewajibkan kita memasang yang namanya team viewer, supaya teknisi itu bisa masuk ke komputer kita dari jarak jauh, dan kalau kita udah ngoceh kayak gini, tapi mikrofon kita untuk interpreting kita lupa tekan, kan kita udah ngoceh kayak gini, kayak misalnya kalau di Zoom ini, saya sudah ngoceh, lalu saya sekarang mute, ya. Saya mute, saya punya tidak ada suara yang keluar. Oke, saya mungkin tidak perhatikan itu. Nah, teknisinya itu harus bisa masuk dan dia yang pencet mikrofonnya untuk nyalakan mikrofonnya. Nah, ini menjadi masalah besar karena ada concern mengenai keamanan. Kalau layar saya, komputer saya itu bisa diakses oleh orang lain, bagaimana dengan keamanan komputer saya? Karena itu jangan heran kalau kemudian ada orang yang mengatakan untuk RSI sebaiknya pakai komputer yang nggak dipakai untuk sehari-hari, ya, supaya jangan semua itu foto-foto yang nggak perlu orang lain lihat. Orang lain sekarang jadi bisa lihat, bisa di-share, kan gawat, ya. Nah, kemudian lingkungan kerjanya itu nggak selalu ideal, ya. Ada interpreter yang saya pernah pakai, dia bekerja dari ruang tamu, dan dia nggak sadar waktu dia interpret, dia duduk di lantai, makin lama dia interpret, kepalanya itu makin seru, makin ke bawah gitu, dan kira-kira udah pertengahan, kepalanya itu sudah di bawah meja, ya. Nah, lingkungan kerja kita nggak selalu ideal. Kita bisa dengar suara anjing, suara kucing. Saya pernah mendengar interpreter dan saya berusaha minta dia untuk tolong dong, itu ayamnya disuruh diam dulu gitu. Dia bilang, nggak bisa Pak, ayamnya ayam tetangga. Mau diapain? Saya bilang, ada alasan nggak buat disembelih jadikan kari atau opor gitu, ya kan? Itu nggak ideal, ya. Lalu kesulitan kita adalah saya dengan Pak Sugeng misalnya partner. Saya nggak bisa lihat dia. Ya kan? Jadi kita biasanya harus mencari cara lain supaya kita bisa saling lihat atau kita bisa melakukan handover misalnya. Oke? Nah, kemudian berikutnya, apa potensi keuntungan dari RSI? Nomor satu, tidak ada lagi batasan geografis. Mendadak, saya sebagai interpreter, saya tinggal di Amerika, juru bahasa di Amerika. Kalau dulu saya mau ke Indonesia, ya, kalau ada yang bersedia mengundang,
itu biayanya tuh luar biasa. Ya, standar adalah gaji harian jalan, kemudian rate-nya itu adalah untuk traveling day, itu tetap dibayar, dan karena dia adalah internasional, itu berarti dibayar full. Jadi katakanlah, kalau dia tuh misalnya rate-nya dia per hari, katakanlah itu $100. Oke, dia kerja untuk 2 hari. Standarnya untuk internasional adalah kita tiba 2 hari sebelumnya. Jadi kalau kita akan interpret pada tanggal 5, kerja mulai tanggal 5, kita sudah harus tiba di Indonesia pada tanggal 3, kemudian tanggal 4 itu adalah hari istirahat, tanggal 5 mulai kerja, dan ini harus dibayar terus oleh klien. Oke? Nah, tiket pesawat mesti dibayar oleh klien. Belum lagi isu soal visa. Ya, kita masuk ke sana untuk bekerja, jadi ngajuin visanya itu kadang-kadang bisa ribet. Tapi sekarang dengan pandemi seperti ini, ya kita bersyukur tidak ada lagi batasan geografis. Saya baru-baru kemarin dulu saya baru bekerja di Indonesia, menjadi juru bahasa dan berpasangan dengan teman yang ada di Indonesia. Dan itu oke sekali. Dan karena saya tidak ngomong apa-apa, tidak ada yang bilang sesuatu apapun, tidak ada yang tahu bahwa saya di Amerika, kemudian pembicaranya itu di Australia. Itu bisa terjadi. Tidak ada lagi batasan geografis. Seperti yang terjadi sekarang. Saya bisa menjadi pembicara di Malang tanpa harus ribet-ribet untuk terbang ke sana, tinggal di hotel. Biayanya itu rendah sekali. Dan itu sebabnya potensi pekerjaan jadi bertambah. Oke? Potensi pekerjaan bertambah. Saya sekarang bisa menerima pekerjaan yang ada di Indonesia ya dengan rate yang di Indonesia. Kalau dulu saya nggak bisa. Kalau saya ribet-ribet mau ke Indonesia, lalu dibayarnya dengan harga Indonesia, ya tekor. Ya, bukan karena kita mau mahal atau bukan, tapi itu realita. Ya kan? Tekor dong. Nah, sekarang kita tidak perlu khawatir itu. Potensi untuk pekerjaan bertambah. Kemudian apa? Klien berpotensi untuk menghemat biaya. Ya, kalau Polynema mengundang saya menjadi interpreter misalnya, sekarang nggak perlu bayarkan tiket saya, nggak perlu bayarkan uang makan saya, nggak perlu bayarkan hotel saya. Ini adalah biaya yang biasanya tinggi sekali dan berat sekali. Ya, pengeluarannya itu jauh lebih besar di dalam beberapa faktor ini dibandingkan dengan rate yang diberikan kepada interpreternya. Sekarang sebagai klien, kalian nggak perlu keluarkan biaya itu. Tinggal membayar interpreternya saja. Kadang-kadang kita dibayar juga untuk jangka waktu untuk persiapan. Ya, saya punya klien yang membayar untuk dia tanya berapa jam yang kamu pakai untuk membaca materi yang ada. Ya, tapi itu tergantung negosiasi. Tapi bagaimanapun itu sudah lebih rendah. Yang lain adalah kita punya kesempatan berpasangan lebih dengan booth partner yang lebih banyak. Sebagai juru bahasa conference, ya conference interpreting, booth partner itu adalah sesuatu yang penting sekali karena kita cocoknya dengan orang itu bukan cuma soal skill, ya. Kita kerja dalam booth, dalam ruangan yang sempit. Kalau dengan orang yang duduk sebelah saya ini saya nggak bisa cocok, itu dalam booth itu bukan kerja, itu cekek-cekean di dalam itu, ya. Masuk ke dalam booth 2 orang atau 3 orang, yang keluar tinggal 1 orang, survivor, oke? Jadi dan itu ribet sekali karena kenapa? Tiap orang kan beda-beda ya. Misalnya gini, ada orang itu suka pakai parfum. Nah, bayangkan dia suka pakai parfum, partnernya itu alergi kalau bau yang terlalu sensitif. Nah, mereka duduk berdua mesra banget, saling berdekatan kayak begini. Muhrim bukan muhrim, tetap duduknya berdekatan sekali. Ya, hidung ini kan nyambung ke sebelah. Ya kan? Kedua, booth partner kita kadang-kadang ngomongnya itu ada yang suka teriak gitu. Ngomong kenceng kayak dia tuh lagi berantem gitu. Ada booth partner yang ngomongnya halus sekali. Nah, kalau kita nggak bisa cocok dengan kayak gitu, kita di dalam itu udah stres dengerin, liatin booth partner kita. Itu sebabnya kebanyakan conference interpreting, ya, itu biasanya suka punya partner sendiri-sendiri, ya. Atau klien kadang-kadang itu menanyakan, Hengki, kamu kamu kerja untuk ini, kamu punya pasangan nggak? Ya, lalu ya saya ajukan pasangan saya gitu. Oke, itu yang biasa. Nah, sekarang dengan RSI kayak gini, saya punya kesempatan lebih besar untuk berpasangan dengan interpreter dari manapun, juru bahasa dari manapun. Dan kemudian yang berikutnya ini untuk LSP, Language Service Provider, secara teori, modalnya itu lebih rendah. Kalau dulu misalnya, ya nanti kalian bisa tanyakan kepada pembicara berikutnya, dia dari Language Service Provider, setiap LSP itu perlu menyediakan radio. Nah, radio kan modal kan, dia perlu keluarkan biaya. Lalu radio ini dikasih kepada orang yang nggak tahu pakai radio.
itu pulangnya itu headsetnya sudah putus, ya. Tombolnya buat muter sana muter sini itu barangkali saking ditekan terlalu keras, muternya terlalu keras, itu sudah lepas. Jadi mereka selalu memperhitungkan standarnya biasanya 1-3% biaya kerusakan. Nah, mereka perlu membeli radio, membeli banyak peralatan, perlu setup booth, ya, perlu beli mixer. Untuk LSP sekarang melalui remote interpreting itu secara teori itu sudah nggak perlu lagi. Yang dia perlu adalah langganan untuk RSI platformnya, ya. Dan itu yang menjadi satu-satunya overhead cost-nya sekarang. Nah, sekarang kita masuk kepada Zoom, ya. Kita masuk kepada Zoom dan saya ingin cepat untuk akhiri. Nah, Zoom itu secara umum paling tidak bagi saya itu bukan sebagai platform RSI. Karena memang dia bukan dirancang, desainnya itu bukan untuk RSI platform. Tadi saya sudah memperlihatkan foto RSI platform, ya. Dan Zoom ini dirancang adalah sebetulnya untuk video conference, untuk konferensi video, untuk VidCon. Cuma kebetulan dia tuh punya fitur untuk RSI. Ya, orang yang membuat fitur RSI di Zoom ini dia kerjanya setengah. Dia lagi desain, tahu-tahu dia itu di hire untuk pindah ke Kudo, salah satu RSI platform. Makanya Zoom itu jadi gantung gitu kerjaannya. Nah, kalau ketika kita menggunakan RSI di Zoom, ya, itu ada beberapa fitur yang kita perlu tahu. Nomor satu, Zoom interpretation-nya itu memungkinkan penerjemahan dari satu bahasa sumber, yaitu floor, seperti sekarang ini kita di floor, ya, itu ke beberapa bahasa. Dalam Zoom itu sebut channel. Jadi bisa ada channel-channel yang sudah di preset, jadi bahasa Jerman, bahasa Jepang, Korea, bahasa Rusia, nggak tahu bahasa apa lagi, itu ada preset. Dan Zoom 5.2 ini, itu sebabnya Bapak Ibu diminta untuk upgrade sebelumnya, itu sekarang ada label kosong, di mana kita bisa masukkan sendiri bahasanya apa. Dan kita orang Indonesia, nomor satu yang kita masukkan adalah jelas bahasa Indonesia. Tapi kalau mau, kita bisa masukkan di situ bahasa dewa, bahasa hati, bahasa kalbu, bahasa cinta, bahasa tubuh, terserah apa aja gitu. Labelnya itu kosong, kita bisa pasang sendiri. Dan itu hanya 5.2. Nah, tetapi di Zoom ini, itu hanya dari satu bahasa sumber ke bahasa tujuan. Oke? Itu jadi dari bahasa A ke bahasa B, atau dari bahasa B ke bahasa A. Dalam hal yang kita akan lakukan nanti, kita bisa lakukan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Atau kalau ada channel lain yang kita buka, misalnya bahasa Jawa, ya, bahasa Sunda, kita bisa. Dari satu bahasa Indonesia di floor, diterjemahkan ke bahasa Inggris, terjemahkan ke Jawa, ke Sunda. Itu bisa. Tetapi yang di Zoom tidak bisa lakukan adalah fitur yang dikatakan relay. Relay, ya, bagi teman-teman yang belum tahu, ya, saya minta maaf kalau sudah tahu, itu adalah dari bahasa A ke bahasa B untuk kemudian diterjemahkan ke bahasa C. Ini terjadi dalam multilingual conference, ya, standar PBB itu adalah relay. Jadi relay itu adalah misalnya katakanlah saya sekarang berbicara dalam bahasa Indonesia. Tetapi di pendengar, di peserta di Zoom kita hari ini ada yang hanya mengerti bahasa Korea. Dia nggak ngerti bahasa Inggris. Oke? Nah, Zoom itu tidak memungkinkan bagi dia untuk ikut. Karena yang dia butuhkan sekarang adalah bahasa saya, bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh, katakanlah Ibu Maya, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian oleh Ibu Tanti, dari bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Korea. Itu namanya relay. Oke? Di belakang layar itu ada dua interpreter yang saling gosip, di situ yang saling ngoceh. Ya, nah saya ngoceh bahasa Indonesia, si orang Koreanya dia bilang, wah hebat si orang Indonesia satu ini, bahasa Koreanya kok lancar banget gitu, ya kan? Nah itu relay, oke? Jadi relay itu yang selalu terjadi pada tingkat internasional dan kadang-kadang lucu, karena waktu lagi sidang, ya, saya pernah ngalami itu, lagi sidang ratifikasi undang-undang. Pengacara Indonesia datang, lalu dengan pengacara-pengacara internasional, wah waktu sidang itu rame, debatnya luar biasa gitu, ya gontok-gontokan, bahasanya harus begini, nggak boleh pakai kata ini. Nah udah selesai, kita break, minum kopi, begitu keluar, yang tadi gontok-gontokan ketemu di luar, nggak bisa ngomong, karena bahasanya nggak nyambung. Mereka tadi gontok-gontokan karena ada interpreter di belakang layar yang membantu mereka untuk gontok-gontokan. Itu waktu itu saya ingat satu bahasa Kroasia,
dan satunya kalau nggak salah bahasa Spanyol. Ya, jadi yang Spanyol sama Kroasia nggak ketemu. Spanyol diterjemahkan ke bahasa Inggris, lalu interpreter bahasa Inggris terjemahkan ke dalam bahasa Kroasia, baru bisa ketemu. Ya, itu namanya relay. Nah, Zoom tidak memungkinkan untuk relay, kecuali kalau kita pakai cara yang lain. Jadi pakai workaround. Dan kemudian fiturnya Zoom itu tidak ramah interpreter. Karena Zoom itu satu-satunya yang bisa mengaktifkan dan mengendalikan interpreter itu adalah host. Ya, saya menjadi co-host, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu hanya bisa dilakukan oleh hostnya. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan mengenai Zoom, ya. Dan sekarang saya ingin masuk ke dalam bagian berikutnya, ya. Saya ingin supaya kita itu mencoba untuk mendengarkan untuk interpretation. Nah, sekarang secara umum begini. Di bagian bawah dari layar dari Bapak Ibu, ya, itu ada gambar bola dunia. Di saya itu adalah ada share screen sama reactions, ya, atau chat sama reactions. Reactions itu seharusnya teman-teman ada melihat ada bola dunia di sana, benar? Ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke sana, supaya komunikasinya lebih gampang, ya, saya minta kalau tidak keberatan yang ada yang hadir, tolong videonya dinyalakan, ya. Karena itu akan menolong kita. Kita perlu nanti pakai bahasa tubuh gini, ya. Saya minta tolong, ya. Yang jerawatnya belum pecah, yang alisnya masih belum rapi, cepat-cepat lakukan itu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kerjasamanya, ya. Nah, harusnya teman-teman sekarang bisa melihat ada interpretation bola dunia itu. Nah, nanti yang kita akan lakukan sekarang, kita ada seorang pembaca, kemudian nanti ada beberapa interpreter yang akan bertugas, ya, akan masuk ke dalam channelnya, ya. Nah, dalam hal ini sekarang saya melihat ada satu yang sudah masuk ke channel, yaitu Mbak Maya, ya. Mbak Maya sudah di channel Indonesia. Nah, yang kita akan lakukan nanti, saya akan minta beberapa teman-teman untuk mendengar, untuk nanti klik di bawah, pilih Indonesian, ya. Jadi harusnya ada 3, ada off, English, sama Indonesian. Oke, mau dicoba-coba bisa lihat ya, off, English, Indonesian. Sekarang ini di saya punya ini adalah off, ya. Nah, saya minta nanti kalian masuk ke Indonesian, kemudian siapa yang akan jadi pembaca? Ibu Mbak Prima, ya, yang akan menjadi pembaca. Dia akan membaca naskah di dalam bahasa Inggris, dan Mbak Maya akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi Mbak Prima itu ada di floor, ya, ini namanya floor. Kalian bisa mendengarkan dia kalau kalian tekan tombol off, ya. Kalau off itu dengar langsung kepada floor, kayak sekarang. Langsung kedengaran jelas suara laki-laki, karena interpreternya perempuan, ya. Begitu kalian masuk ke Indonesian, kalian akan mendengar bahwa Mbak Maya ini menerjemahkan apa yang saya katakan langsung dalam bahasa Indonesia. Kalau saya ngomongnya bahasa Inggris gitu. Dan nanti kemudian Mbak Maya akan switch, dia akan ganti ke English, ya, akan pindah ke English, dan kemudian kita semua akan switch ke bahasa Inggris. Oke, kalau sudah siap, ya, silahkan teman-teman untuk memilih channel bahasa Indonesia, dan setelah pilih, bola dunianya itu akan berubah. Jadi sekarang bola dunia tulis interpretation dan logonya bola dunia. Setelah masuk, itu akan pasangan bahasanya menjadi ID Indonesia. Oke, jelas semuanya? Oke, mari kita coba lakukan. Mbak Maya, ready? Ya, oke. Mbak Prima, Siapa? time is yours. Go ahead. Okay. Speech by His Excellency Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, President of the Republic of Indonesia, Canberra, 4th April 2005. Thank you, the Honorable John Howard, Prime Minister. Thank you, the Honorable Paul Calvert, President of the Senate. Thank you, the Honorable David Hawker, Speaker of the House of Representatives. Thank you, the Honorable Kim Beazley, the Leader of Opposition. Thank you all for your warm welcome. I'm happy to be here, but I come with a heavy heart. I'm utterly devastated by the helicopter crash in Nias, which killed 9 and injured 2 of Australia's finest.
please accept, on behalf of the people and the government of Indonesia, our deep condolences and profound sadness for this awful tragedy. Oke, terima kasih Bapak Presiden SBY ya untuk ucapan belasungkawanya. Ya, dan kita tepuk tangan untuk Mbak Maya ya yang menerjemahkan dengan mantap sekali. Kita bersyukur hubungan Indonesia-Australia hari ini tidak ada sengketa diplomatik berkat interpreter. Ya. Oke, sekarang kita baca dalam pembaca dalam bahasa Indonesia dan kemudian switch ke channel bahasa Inggris. Coba lagi dengar hanya dalam bahasa Inggris. Ya, tadi teman-teman sudah mendengar dalam bahasa Indonesia kan? Ya. Semuanya oke, bisa mendengar dengan jelas. Dan kalau sekalian seperti saya, kita ini gantian antara Indonesia, masih dengar interpreter dan dengar bahasa Inggris. Ya, itu bisa dikatakan penyakit yang sudah turun-temurun dari interpreter. Kita biasanya tuh suka curi-curi dengar apa yang dikatakan oleh interpreter lain. Walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi kita kira-kira tahu terjemahannya benar apa nggak, beres apa enggak gitu. Ya, itu penyakit hampir semua interpreter itu, ya. Oke, silakan Mbak Prima Mbak Prima ya yang akan membaca dalam bahasa Indonesia dan kemudian tetap Mbak Maya yang akan menerjemahkan atau akan orang lain? Mohon maaf Pak, ini Akan teksnya di-switch hanya ini, dalam Pak. bahasa Inggris ya. Di switch? Di switch Pak. Iya. Oke, kalau di switch Dengan bacaan yang lain, ya. Oke, siapa yang akan menjadi interpreternya? Saya Pak. Interpreternya Mbak Prima, saya yang akan membacakan. Oke, siap. Apakah bisa? Oke. Kalau gitu Mbak Prima mesti masuk ke channelnya dulu. Oke. Oke, ini hostnya baru mematikan fitur interpretingnya. Jadi mesti dinyalakan kembali. Ya, bagus. Nyalakan kembali dan kemudian add Prima. Lalu pasangan bahasanya tetap English Indonesian, nggak ada masalah. Ya, Indonesia. Oke, oke. tetap English Indonesian karena nanti yang akan memilih mau di channel yang mana itu adalah interpreternya. Siap. Jadi nanti Mbak Maya yang akan baca dalam bahasa Indonesia, ya, oke. Saya Pak yang akan baca dalam bahasa Indonesia, bisa ya? Saya sebagai host membacakan dalam bahasa Indonesia. Oh, oke, Mbak Nadia ya, ya silakan baca, nggak ada masalah, ya. Oke, nah sekarang Mbak Prima itu ada dalam bahasa Indonesia. Tolong switch channelnya sekarang yang ditekan adalah bahasa Inggris. Jadi yang warna putih itu adalah Inggris. Dan kalau teman-teman lain curious, kenapa saya bisa tahu? Bukan karena saya itu punya daya terawang yang hebat. Lihat aja di kolom participants, ya. Di participants itu ada ditulis nama di situ Prima, interpreter, lalu bahasanya apa. Nah, dalam hal ini pasangan bahasanya adalah ID. Itu berarti saya tahu si Mbak Primanya ini sekarang masih di channel bahasa Indonesia. Oke? Dan konfirmasi Mbak Nadia, kita akan dari naskahnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Naskahnya bahasa Indonesia, berarti Mbak Prima akan menginterpret dalam bahasa Inggris. Berarti Mbak Prima harus masuk ke channel bahasa Inggris ya Pak Hengki? Ya, Mbak Prima harus switch kemudian ke bahasa Inggris dari sekarang. saya, kemudian dari saya, karena saya yang akan membaca, apakah saya harus memilih salah satu channel atau tetap tetap centang off? Ya, you tetap, jangan di turn off. You tetap you bicara seperti biasa, ya. Dan Mbak Prima sekarang sudah berada di English Channel, dia sudah siap. Teman-teman yang mau mendengar terjemahan, silakan kita bergeser ke English, pilih di situ English Channel. Silakan, Mbak Nadia, anytime. 5 cara menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona. Pandemi virus corona tak bisa dipungkiri menimbulkan keresahan. Jutaan orang terinfeksi di seluruh dunia. Ratusan ribu orang meninggal dan ratusan ribu lainnya mengalami penyakit serius dan efek kesehatan jangka panjang. Tetapi bukan hanya itu efek pandemi virus corona. Pandemi ini juga mengancam kesehatan mental banyak orang. Mulai dari kecemasan yang terus-menerus seputar virus dan kemungkinan infeksi, hingga kekhawatiran tentang orang-orang tercinta yang tinggal jauh dan mereka membutuhkan fasilitas perawatan jangka panjang, hingga pertengkaran dengan pasangan dan anak-anak yang belakangan sering terjadi. Sudah?
Tepuk tangan untuk Mbak Prima. Terima kasih ya, terjemahannya bagus sekali ya. Dan Mbak Nadia, terima kasih untuk memilih. Saya pikir yuk ngerjain dia ya, kasih naskah yang cukup sulit gitu. Mbak Prima sendiri yang memilih teksnya, Pak. Oh, dia yang memilih sendiri gitu ya. Wah, curang tuh, kok milih yang gampang gitu. Oke, nah teman-teman, ada satu hal yang saya tadi belum singgung dan saya ingin kalian perhatikan sekarang ya. Sekarang ini kita semua sudah kembali ke channel ke floor ya. Nah, tadi waktu kalian mendengarkan suara terjemahan, kalian perhatikan nggak bahwa suara dalam bahasa Indonesia itu campur dengan suara dalam bahasa Inggris? Atau waktu pertama tadi sebaliknya, suara bahasa Inggris yang di floor itu bercampur dengan suara bahasa Indonesia dari juru bahasanya. Oke? Nah, itu dilakukan secara sengaja oleh Zoom. Oke, dalam versi sebelumnya mereka itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi mau nggak mau dengar dua bahasa gini. Dan bagi orang-orang seperti kalian yang bilingual, yang bisa mengerti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu sebetulnya mengganggu sekali. Karena kita jadinya tuh konsentrasi kita terpecah. Nah, dalam versi yang lebih belakangan, Zoom kemudian memungkinkan kita untuk, kalian lihat di bawah dan sekarang ini sudah nggak ada, lagi faded out, lagi grayed out. Itu ada mute original audio. Oke. Nah, kalau kalian hanya mau mendengarkan suara dari interpreternya tanpa mendengarkan suara floor, waktu kalian memilih bahasanya tadi, selain pilih bahasa, juga sekaligus klik mute original audio. Suara di floor langsung hilang. Kalian hanya mendengarkan suara interpreternya 100%. Oke, kita lakukan satu kali lagi ya. Dan sekarang saya ingin kalau kalian belum melakukan mute original audionya. Setelah masuk, kalau kalian tadi mute original audio, saya ingin kalian unmute supaya kalian bisa membandingkannya. Oke, kalau nggak keberatan, Mbak Prima bisa kembali masuk dalam channel mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Indonesia ke Inggris barangkali ya, pakai naskah yang sama aja. Bisa? Oke. Siapa? Mbak Prima masuk, tolong ganti ke English channel. Ya, sudah English. Silakan dan tolong audionya di mute nanti ya, teman-teman yang mendengar mute original audio ya, supaya bisa mendengar hanya dalam bahasa Inggris, atau kalau tidak nanti terjemahkan di unmute supaya bisa dengar bedanya. Silakan Mbak Nadia. Ya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental selama masa karantina di tengah pandemi virus corona? Bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan yang kita butuhkan tanpa harus membahayakan kesehatan fisik? Berikut ini 5 cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona. 1. Bertemu online dengan keluarga dan teman. Dunia mungkin terkunci, tetapi internet masih berfungsi dan itu adalah kabar baik bagi kesehatan mental kita. Dengan koneksi internet, kita masih bisa menghubungi dengan kakek, nenek di kampung halaman, mengobrol dengan orang-orang tersayang yang tinggal jauh, berbicara dengan guru sekolah tentang rencana pelajaran anak-anak, atau menghubungi teman-teman dekat hanya untuk tertawa bersama mereka. Oke, terima kasih banyak dan sekali lagi jempol kita buat Mbak Prima. Terima kasih ya. Dan saya harap kalian bisa mendengarkan bedanya ya. Waktu original audio di mute dengan original audionya unmute. Itu berbeda ya, volumenya akan bertambah. Nah, permasalahannya dengan Zoom yang tadi saya katakan dia bukan adalah RSI platform, adalah kita tidak bisa mengatur volume suara kita keluar. Oke. Jadi berapa kencangnya suaranya pembaca speaker tadi, berapa kencangnya suara saya, tergantung kepada suara natural kita. Kita mau teriak atau mau bisik-bisik. Ya, kita nggak bisa pakai alat, pakai radio untuk mengencangkan suara. Saya pernah menjadi juru bahasa dan pada waktu itu saya sakit. Ya, saya bekerja di Kongres dan suara saya itu hilang. Ya, jadi saya itu betul-betul suaranya itu betul-betul bisik-bisik. Tetapi saya tertolong karena saya bisa dekat dengan mikrofonnya dan volume suara keluar masuk untuk mikrofon itu saya bisa atur. Jadi hari itu suara mikrofon keluar saya itu saya bikin jauh lebih tinggi. Pendengar itu barangkali cuma pikir ini laki satu ini kok suaranya kok serak-serak basah gitu ya. Gitu aja.
bagi dia volume suara nggak ada perubahan. Untuk RSI kayak begini nggak bisa. Begitu saya pilek, suara saya jadi seperti ini, jadi susah untuk mendengar. Kalian akan sulit sekali untuk mendengar. Bisa rasa bedanya? Ya. Jadi itu menjadi hambatan, dan juga suara masuk. Kita masih bisa atur suara masuk, tetapi ada keterbatasan. Oke. Itu kita akan beralih ke berikutnya. Bagi teman-teman yang mau mencoba untuk interpret secara simultan, ya, mau interpret untuk secara simultan, silahkan. Saya nggak tahu teman-teman yang menjadi panitia mau bagaimana teknisnya, mereka mau acungkan tangan di screen atau bagaimana untuk kemudian host bisa meng-assign mereka, ya. Bagaimana yang teman-teman panitia, Pak Sugeng, mohon petunjuknya. Boleh. Bapak Ibu, Bapak. Ya. Bapak Ibu yang ingin mencoba berpraktek menjadi interpreter bisa menggunakan raise hand, fitur raise hand, kemudian nanti akan saya assign menjadi interpreter. Silakan Bapak Ibu. Ayo, silakan, ada yang mau coba? Mau mencoba. Kita lotre aja. Kita lotre saja. Pak Udi masuk apa belum, Pak Udi? Pak Udi mau mencoba sepertinya kemarin. Tadi sudah masuk, Pak. Sepertinya. Oh. Ada Pak Hudi, Pak. Hudi Ertanto ada, Pak. Ada. Masuk lagi. Sudah. Oke, kita lihat ya Pak Udi. Tadi mau update Zoom-nya katanya. Zoom ya. G, tapi sekarang sudah kembali lagi. Oh, ada. G, ada. Pak Udi bagaimana? Sudah masuk, Pak. Oh, sudah masuk. Ya, bisa itu di Pak Udi mau praktek. Sebenarnya Oke, kita Pak bisa Hudi. bisa juga buat beberapa channel ya, bersamaan gitu bisa juga. Bisa beberapa channel secara bersamaan, betul sekali. Ya. Oke. Jadi bisa beberapa interpreter, dan anggap aja kalian menerjemahkan ke dalam bahasa yang berbeda-beda. Siapa yang mau ke bahasa Jawa juga boleh. Monggo. Monggo. Oke, Oke, Pak Hudi sudah saya assign menjadi interpreter. Oke. Saya bisa melanjutkan membaca teks yang seperti tadi, Ya, ke bahasa Indonesia. atau bagaimana? Ini saya pilih ya. Pilih yang bahasa Indonesia. Oke. Oh, yang bahasa Indonesia. Sebentar, Mhm. teks yang bahasa Indonesia. Enggak, maksudnya Inggris Teks yang Indonesia. Inggris Indonesia. Betul. Teks yang bahasa Inggris sepertinya ada di Mbak Prima ya? Mbak Prima? Oke, Mbak Prima yang Oke. akan membacakan teks dalam bahasa Inggrisnya. Tapi sebenarnya kurang keras ya, Pak Udi. Halo, tes. Betul. Iya, Pak. Suaranya Sudah Pak masuk channel Hudi soalnya mungkin. belum Belum masuk masuk channel. suaranya. Pak Hudi minta tolong untuk berbicara 1-2 patah kata agar kita bisa mendengar cukup keras atau tidak suaranya. Mbak, beliau sudah di channel ID. Ini sudah di channel ID. Oh, sudah di channel ID. Oh, oke, beliau sudah di channel ID. Jadi kita Oke, semua kalau gitu- rame-rame ke sana ya. Oke, ke channel Bapak ID. Ibu Oke. Bapak Ibu bisa masuk ke channel ID, dan Mbak Prima akan memulai membacakan teksnya, dan Pak Hudi akan mulai menginterpret. Saya nggak dengar suara sama sekali. Ya, Let me start. Pak Hudi. Ya, suaranya kecil sekali ya. Mikrofonnya bisa tolong didekatkan sedekat mungkin ke mulut. Nah, ini tantangan RSI dengan Zoom Tantangan RSI. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita tidak punya nggak punya teknisi audio. Oke. Biasanya kalau masalah seperti ini di booth misalnya, ya, teknisi audionya tuh udah masuk tuh, langsung ngecek kabel apa semua gitu, atau sebelumnya mereka udah ngecek. Kalau RSI kayak begini, kita yang mesti mengerti sendiri, kita yang mesti tahu sendiri, ya, apa yang diperlukan. Itu sebabnya alatnya misalnya biasanya lebih spesifik, mikrofonnya harus seperti ini supaya suaranya itu bisa lebih jelas, ya. Oke, sekarang silakan coba dulu, ya.
Siapa yang akan membaca? Ya, oke, lumayan lah, lumayan. lumayan bisa didengar meskipun tidak keras. Kita coba agak dekat aja Oke, dulu. siap. Pembacanya Mbak Prima ya, silakan. Ya, Pak. My name is Susilo Bambang Yudhoyono. I am the only child of parents who lived in a small village in Pacitan, East Java. After graduating from high school, I happily followed my father's footsteps into a military career. And for some reason, history intervened my life and made me the 6th President of Indonesia. History also made me the first Indonesian president to visit Australia since 2001. I have a long way to go to catch up with my good friend Prime Minister John Howard, who has visited Indonesia 11 times. Oke. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Hudi. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Budi. Ya. Dan kalau kita mendengar untuk suaranya Pak Hudi, ya, terjemahannya bagus, tetapi suaranya keluarnya itu very soft, ya. Dan itu sebabnya kembali saya katakan tadi, untuk RSI, untuk equipment kita itu, kita perlu betul-betul memperhatikan, ya. Karena kalau suara seperti itu misalnya, kita akan sulit sekali untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan klien pasti akan mengeluh, karena mereka nggak bisa mendengarkan apa-apa. Itu sebabnya waktu kita interpret misalnya untuk RSI itu tidak pernah bisa tidak boleh mempergunakan mikrofon yang cuman yang dipegang, yang biasanya untuk HP kayak biasa, itu nggak boleh, ya. Biasanya itu kita mempergunakan mikrofon yang ditaruh di meja atau mempergunakan mikrofon yang dipasang di kuping seperti ini, ya. Dan juga biasanya sebagai RSI interpreter kita mesti berhati-hati. Tadi saya tidak sebut dengan isu yang namanya acoustic shock, ya. Di mana suara itu tiba-tiba ada berdenging atau tiba-tiba suara jadi menajam, kita nggak sempat lagi lepaskan ini dan cukup sering gangguan pendengaran terjadi pada interpreter. Dan itu telinga ini adalah bisa dibilang nafkah kita, ya, rezeki kita itu di sana. Kemampuan mendengar yang makin lama makin turun, itu akan membuat penerjemahan kita menjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya banyak interpreter yang masih kuat, masih bugar, kemudian harus pensiun karena mengalami gangguan pendengaran, ya. Dan menurut research, gangguan pendengaran itu bukan sesuatu yang terjadi secara mendadak, tapi itu akumulatif, ya. Jadi akan makin lama makin parah. Jadi untuk teman-teman interpreter yang ada di sini, kita semua mengerti hal itu, ya, kita perlu saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan pendengaran kita, ya. Terima kasih sekali lagi Mas Hudi, ya, Hudi Artanto. Terima kasih sekali, Mas, ya. Oke, siapa lagi yang mau coba? Ayo. Bu Retno, kami tidak bisa mendengar suaranya Bu Retno. Bu Retno menginginkan bahasa Indonesia Inggris atau Inggris Indonesia? Sudah masuk ke channel Mbak Nat. Ini sudah ada ID-nya, Bu Retno. Oh, begitu. Bu Retno tadi di Ya. bahasa Indonesia, ya. Perlu di-assign ulang, dia sekarang udah keluar ke floor. Oke. Dia perlu di-assign kembali sebagai interpreter. Oke. Dan untuk host, ya, kalian bisa melihat itu dia interpreter di mana. Lihat dia punya bahasa di pinggir, ya. Dari situ tuh kelihatan dia channelnya tuh di bahasa mana gitu. Iya, Pak. Bu Retno sudah saya assign. Mohon mikrofonnya dinyalakan, Bu, di-unmute audionya. Di bahasa Inggris lagi ya, Mbak? Ya, dia belum terima. Nah, ya, dia sudah terima. Sekarang sudah masuk ke bahasa Indonesia. Jadi berarti Inggris ke Indonesia. Oke, silakan. Tsunami. I also bring Indonesia's message of heartfelt thanks and gratitude, especially from the people of Aceh and North Sumatra, for the generous contribution and acts of compassion and solidarity shown by the people and government of Australia immediately after the tsunami.
I salute the soldiers of the Australian Defence Forces and the Australian relief workers who work tirelessly side by side with the Indonesian military during the emergency relief operations. Oke, baik. Terima kasih Bu Retno. Ya, terima kasih jempol untuk Ibu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ayo, siapa lagi berikutnya? Kita sekarang sudah kira-kira 1 jam. Ya, saya ingin mungkin kita coba sampai kita coba ini kira-kira mungkin sampai kira-kira ini sekarang di Malang jam berapa nih? Jam 7 ya. Jam 11. Jam 11 ya, 11. Iya. 11:15 ya. Kita kemudian akan beralih ke bagian terakhir yaitu tanya jawab ya dan diskusi. Ya, tanya jawab artinya saya bertanya, teman-teman yang menjawab gitu, ya. Oke, kita mungkin bisa mungkin 2 orang atau 3 orang lagi ya sampai kira-kira jam 11:15. Silakan. Siapa yang mau mencoba lagi? Mungkin beberapa orang biar kita bisa mencoba beberapa channel. Bapak dan Ibu monggo, kalau ada lebih dari 2 atau bahkan lebih dari 3, kita bisa berpraktik bersama-sama menggunakan lebih dari 1 channel. Monggo. Dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu menjadi volunteer, ini juga membantu dari pihak tuan rumah dari Polynema untuk membiasakan diri untuk mengatur konferensi dengan multi bahasa seperti ini, ya. Jadi itu amal ibadah yang besar sekali, ya. Membantu para host untuk belajar, untuk klik sana klik sini. Kalau cuman bolak-balik English Indonesia, mereka mah udah mulai ngantuk nih, udah mulai bosan nih, kok gitu-gitu aja. Kasih mereka sesuatu yang agak lebih sulit. Misalnya 7 channel sekaligus. Nah, biar mereka ngerasain gitu, gimana caranya assign interpreter kepada 7 channel, ya. Hostnya akan saya ganti ke Mbak Prima. Jadi gantian nanti saya yang membacakan, Mbak Prima yang mengatur. Begitu ya Mbak Prima ya? Boleh, Mbak? Baru bilangin supaya banyak bahasa, malah hostnya ganti. Iya, I'm afraid I cannot handle a lot of channels at once. Oke. Gimana? Sorry, Mbak Nadia. Oh gitu, ya monggo Mbak, dilemparkan kembali ke atau Pak Sugeng aja yang jadi host. Kata aku nggak apa Mbak, tukar aku. Nggak apa-apa, sekarang 1 channel aja dulu, nggak apa-apa. Mbak Prima belum sempat ya tadi jadi host. Sudah jadi host atau belum? Belum. Ini sudah jadi. Iya, Ya, ini coba sudah jadi aja host Mbak sekarang. Prima dulu supaya bisa berlatih juga. Terus dari teman-teman Polynema yang belum sempat jadi host, mungkin bisa pakai kesempatan juga ya jadi host. Jadi bisa mengatur interpreter gitu ya. Jadi gantian aja coba. Sekarang Mbak Prima sebagai host, oke, siapa yang bersedia menjadi interpreternya? Tadi ada yang sudah mengacungkan tangan sepertinya. Saya lihat Bu Retno tadi Bu Retno mengacungkan tadi. tangan. Bu Retno? Oke, Apakah bisa mendengar saya? bisa. Bisa Bu. Bentar, Iya. saya assign dulu ya, Mem. Oke, sign. Saya sebentar sebelum di assign Bu, sebentar, Bu. Ya? Ya. Ya, jadi kebetulan saya juga baru belajar RSA ini, tapi saya juga ingin mengasah kemampuan saya juga. Kalau diperkenankan, saya masuk ke channel Indonesia Perancis, Pak. Oke. Indonesia Perancis. Ya, Oke. untuk exercise diri saya sendiri. Mohon maaf tadi Pak Hengki juga bilang untuk membantu yang pihak Polynema juga, dan sekalian aja saya belajar exercise untuk bahasa Perancis saya gitu Pak. Apabila diperkenankan. Boleh. Ya, terima kasih Pak. Saya sudah set Bu Retno menjadi interpreter dari bahasa Indonesia ke bahasa Prancis. Di situ tertulis FR di situ ya Pak. Oke, dan Ya. mohon tambah 1 lagi, 1 channel untuk Maya Indonesia Inggris. Berarti another interpreter ya Pak, interpreter kedua ya Pak. Ya. Ya. Baik. Tunggu. Interpreter. Maya untuk Indonesia Inggris. Oke. Berarti ini akan dibaca dalam bahasa Indonesia ya?
Iya, Pak. Ya, bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis sekaligus. Betul. Oke, sudah. Ya. Oke, siap ya Mbak Maya dan Bu Retno? Mbak Maya saya belum lihat dia terima tuh. Sebentar. Hang on. Belum. Iya, belum. Ya. Oke, saya baru di request. Dan di Oke, Inggris. udah Betul. Oke, good. Oke, siap ya? Dan Ya. maaf. Dan kemudian untuk kita sekarang melihat ada tambahan bahasa baru, English, French, Indonesian. Kita bisa pilih mana yang kita mau sekarang, ya. Oke, silakan. Menjadwalkan sesi terapi online. Anda mungkin pernah mendengar kisah tentang tukang cukur dan penata rambut yang mengadakan panggilan video dengan klien mereka, membimbing mereka langkah demi langkah untuk membantu mereka memotong rambut mereka sendiri. Jika sesuatu yang sepele seperti memotong rambut dapat dilakukan dengan obrolan video, mengapa tidak sesuatu yang mendalam seperti terapi? Sesi terapi online bisa menjadi hal yang tepat untuk kesehatan mental, membangkitkan semangat, memberi mekanisme mengatasi apa yang kita butuhkan, dan membantu kita melewati masa karantina dengan kondisi emosional yang baik. Jika Anda sudah pernah menemui terapis, coba tanyakan kepada mereka apakah mereka dapat menjadwalkan sesi pengobatan jarak jauh melalui panggilan video. Bagus sekali, ya. Terima kasih tepuk tangan Mbak Retno dan Bu Retno dan Mbak Maya. Terima kasih banyak, merci beaucoup. Ya, mereka dimatikan dulu untuk interpretation supaya mereka bisa berespon ke floor. Nah, itu saya katakan mereka tuh nggak bisa, masalahnya dengan Zoom adalah karena nggak bisa relay. Jadi interpreter sudah dalam channel itu, mereka sulit sekali, mereka nggak bisa kembali bicara kepada floor. Ya, jadi sekarang Mbak Maya dan Bu Retno ini masih di channel mereka masing-masing. Jadi perlu di end interpreternya dulu, ya. Sudah, Pak. Oh, masih ya? Masih. Harus klik update ya, Pak? Oh, ya. end interpreter, I'm sorry. End interpreter, ya. Yes. Ya. Jadi fungsi update itu adalah kalau mau menambah channel on the fly. Jadi mereka lagi menerjemahkan, you kemudian mau menambah misalnya sekarang English Japanese. Nah, masukkan interpreternya, kemudian update, ya. Update. Ya. Tapi untuk di Zoom, label itu nggak ada gunanya ya. Label itu cuman buat preset aja, seperti Prancis, Rusia itu preset channel. Kita bisa kalau mau misalnya English and Russian, English and French, tetapi yang diisi sebetulnya adalah Indonesia, ya. Dan jadi kita tinggal memberitahukan pada peserta untuk mendengar terjemahan dalam bahasa Indonesia, tolong klik channel French, gitu, ya. Udah, itu jalan. Oke. Terima kasih sekali Bu Retno dan Mbak Maya. Terima kasih, mudah-mudahan itu pengalaman yang menyenangkan. Oke, siapa lagi? Mungkin kita bisa beberapa orang lagi, one more round. Mungkin Sensei Putri ke Jepang, Indonesia Jepang. Sederhana aja, tidak usah tidak pakai membaca, tapi seperti pidato kejadian. Saya ngomong begini, diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Ayo, silakan. Jepang, ada Jepang, Indonesia, terus tambah satu lagi bahasa yang lainnya. Siapa lagi ya, yang mungkin atau Prancis lagi, sekalian. Terus berlatih. Madura. Boleh, saya senang sekali kalau bisa berlatih. Ya. Jadi sekarang ada 3, Indonesia Jepang, Indonesia Inggris, Indonesia Prancis, tambah satu lagi. Madura boleh, tambah Indonesia Madura 4, Indonesia Jawa 5. Apa Madura? Kuririt. Nggak ada yang bisa Madura. Oke. Bu Retno sudah saya masukkan ke Prancis. Indonesian French, ya. Bu Maya, Indonesian English. Sensei di Indonesia, oke. Indonesia Jepang. Oke. Dan untuk Japanese itu ada presetnya, jadi tinggal dipilih Jepang. Kalau mau bahasa Jawa nanti perlu diketik sendiri
labelnya. Oke, sudah saya mulai. Semuanya sudah masuk ke rumah masing-masing. Silakan. Oke, Bu speaker. Retno sudah masuk, yang Mbak Maya sudah masuk, yang duanya belum. Ada belum? Saya baru melihat 2 di situ. Baru French dan Inggris. Oh, Bu Putri belum terima Putri. Oh, oke, Bu Putri belum. Apa yang harus ditekan oleh Bu Putri? Harus diklik apa? Adakah Ya, tombol klik aja untuk bahasanya. Ya. diklik Klik bahasa bahasanya di yang depannya? diberikan. Vincent? Ya. Nggak keluar, Bu, maaf. Dipilih lagi, coba Update lagi di-assign ya Pak? lagi. Gitu tuh di-update lagi ya Pak? Ya, di-assign lagi untuk Bu Putri. Oke. Putri S, oke, Indonesian, Japanese, S. update ya Pak? Ya. Siap. Apakah ada pilihan di situ, Bu Putri? Tetap Bu Prima. Tadi keluar. Yang ini nggak keluar. Oke, dicoba lagi Bu Prima. Oke. Berarti di dalam layar saya di sini untuk language interpretation-nya di situ ada interpreter 1, interpreter 2, interpreter 3 ya Pak ya? Ya. Jadi tinggal update lagi ya Pak ya? Tinggal diupdate lagi coba. Dan Siap. pastikan nama-namanya udah benar. Betul. Putri S, Retno Satya, Maya Rizky, Putri S. Siap. Ya. Sudah saya update. Apakah ada tanda di situ, Sensei? Sebentar. Tidak keluar Bu Prima. Kalau gitu diulang, dimatikan aja dulu semuanya. Saya matikan Bu semua Prima. ya Pak? Ya. Matikan semua, lalu mulai ya. Itu lebih gampang. Oke, saya ulangi lagi. Ulangi lagi. S. Maya. Suratnya. Indonesia. Oh, sorry. French. Oke. Ya. Start. Yap. Mbak Putri, Ibu Putrinya belum di-assign sebagai interpreter. Yang sekarang di-assign sebagai interpreter adalah Bu Retno dan Bu Maya. Bu Putrinya belum. Oh, itu bagaimana ya Pak cara saya? Karena di layar saya tiga-tiganya sudah muncul di saya. Oke, kalau gitu coba kemungkinan dari softwarenya. Kemungkinan dari softwarenya, iya. Ah, iya. Zoom-nya Bu Putri sudah diupdate. Sudah Mbak, tadi itu sudah sempat keluar. Saya bisa mendengarkan yang tadi Okay. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau gitu dicoba lagi, Ya, saya kelihatannya udah benar. hapus. Ya. Saya hapus dan saya coba lagi. Saya assign Indonesian to Japanese ya untuk Putri S, betul ya? Iya. Oke, update. Kalau untuk Bu Maya dan Bu Retno sudah masuk ya Pak? Sudah masuk, saya sudah bisa melihat. Oh, ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat di participants sebelah kanan itu Ibu Retno Satya dalam kurung interpreter, dan saya tahu dia sekarang sudah di channel French ya, ada logonya. Maya juga co-host interpreter dan juga English, yang Bu Putri yang sampai sekarang belum ini. Iya. Prima tambah satu lagi yang English UK, British English Afidatul. Bahasanya bisa dipilih, labelnya bisa dipilih bahasa apa saja. Kemudian nanti betul. Siapa yang menjadi interpreter dengan UK English, ya British English, itu bisa masuk ke dalam bahasa itu. Jadi misalnya anggaplah pilih Chinese sekarang adalah gitu. Nggak masalah ya Pak? Jadi enggak, Indonesia dengan Germany. Oke, Indonesia dengan Germany. Indonesia dan Germany, lalu assign orangnya, siapa yang masuk ke sana. Oh, gitu-gitu Pak. Oke. Siapa namanya? Pak Ardian. Indonesia Pak Ardian Setiawan Jerman. Ya. Ya, Pak Ardian. Ya, Pak Ardian Setiawan. Jadi nanti Pak Ardian tolong klik
channelnya itu adalah Germany. Tinggal diganti namanya saja ya Pak ya? Tidak perlu Ya. di-close interpreternya Pak ya? Nggak perlu. Jadi Oke. X di pinggirnya diklik supaya dia terhapus, Oke. lalu buka Add add lagi. interpreter, I see. masukkan ke Pak Sugeng gitu. Oke. Nah, ini kesempatan bagi host untuk berlatih ya. Ini yang teman-teman supaya mengerti, itu yang sementara terjadi sekarang ini. Apakah bermasalah jika saya memasukkan nama dulu baru setting language-nya Pak? Terserah mau apa aja bisa. Either way is okay. Ya. Pak Sugeng, Indonesian to German. Okay, let's start. Ya. Update. Saya klik yang Jerman ya. Ya, Yes. klik yang Jerman. Oke. Monggo. Oke, Should I udah mute- beres. Should I mute all enggak ya Pak? Jangan mute all. Oke. Jadi itu udah selesai. Sekarang siap ya. Jadi interpreter sudah mulai bekerja. Saya sekarang mulai melihat mereka sementara menerjemahkan ke dalam 3 bahasa yang berbeda. Jadi apa yang saya katakan sekarang ini itu diterjemahkan secara simultan oleh para interpreter kita ke dalam bahasa Inggris, British English, dan juga ke dalam bahasa Perancis dan ke dalam American English, hopefully American English ya. Dan yang tadi kita saksikan, yang teman-teman saksikan adalah di belakang layar bagaimana host itu bukan hanya mengatur untuk Zoom membuka menutup pertemuan, tapi host itu juga mengatur untuk interpreter. Dan ini sebetulnya merupakan tugas yang tidak mudah. Karena itu biasanya saya sarankan untuk event organizer-nya mengatur supaya host itu lebih dari 1 orang. Jadi masing-masing saling berbagi tugas gitu, ya. Karena host-nya dalam hal ini Mbak Prima, satu-satunya bisa mengatur interpreter, sebaiknya dia tuh jangan ditugaskan lagi untuk menyaring peserta yang masuk atau keluar gitu, ya. Jadi dia konsentrasi cuma ngurusi interpreternya. Nah, kadang-kadang dari agency kita selalu minta supaya ada orang yang secara khusus, katakanlah sekarang ini tadi misalnya, oke, kalau saya bisa ambil Mbak Tanti sebagai contoh, dia mewakili agency. Dia yang akan masuk sebagai co-host juga, tugasnya dia cuma untuk mengatur interpreter, gilirannya siapa menerjemahkan. Karena sekarang saya dengan Ibu Retno misalnya, ya, ada waktunya kita akan hand over, kita ganti, kan nggak bisa terus-menerus, ya, mungkin 15 menit, lalu kita perlu kasih kode, saling tahu. Nah, Mbak Tanti ini yang kemudian mematikan dan menyalakan mic-nya siapa. Jadi sekarang Bu Retno lagi berbicara, ya, nanti dia akan hand over kepada interpreter lain. Dalam hal ini misalnya Mbak Prima, pasangan bahasanya sama, Indonesia Inggris, Indonesia Prancis, ya. Nah, sekarang Bu Retno yang sementara menerjemahkan. Tiba saatnya handover, ya. Salah satu cara yang kita sebut dengan force mute. Jadi Ibu Tanti yang secara sesudah memberikan kode pada Bu Prima untuk dia mulai, dia matikan mikrofonnya Bu Retno. Sementara Mbak Prima terus jalan. Jadi bagi tamu dia cuma tahu dengar kok suaranya beda. Tapi interpretation-nya itu kalau bagus nggak berhenti, nyambung terus, nggak ada yang kepotong. Ya, itu fungsi host dan co-host. Oke, tepuk tangan untuk para interpreter kita dan kita membawa mereka kembali ke ruangan kita. Terima kasih, Mbak Prima, tolong dimatikan. Ya. Oke, please turn. Sudah Pak. Terima kasih banyak ya Pak Sugeng, Mbak Retno, Mbak Maya, terima kasih untuk bersedia. Semoga nggak kapok, ya saya sangat berharap ini justru membuat kalian untuk mengatakan seperti Mbak Retno, wah ini kok asik gitu ya. Bu Retno, Ya. ayo terus diteruskan. Ya, Ya, Pak. diteruskan. Terima Baik, kasih, Pak. dari saya Pak Hengki. mau berhenti berbicara. Apakah boleh bertanya sedikit Pak? Silakan, kita masuk dalam acara tanya jawab. Oke. Tertarik sekali tadi Pak, saya mendengarkan Bapak ketika menjadi speaker, Bapak menggunakan 2 bahasa sekaligus. Contohnya tadi, nah sekarang saatnya handover saya dengan interpreter yang lain. Nah, untuk mengajar di kelas atau barangkali ada mahasiswa yang bertanya, ketika seseorang menjadi interpreter bahasa Inggris Bapak dan Pak Hengki sebagai speakernya tadi, untuk kata handover tadi apakah harus di switch di
alih bahasakan menjadi bahasa Indonesia atau tetap seperti itu Pak, menjadi English interpreter, full English? Oke, terima kasih. Itu tergantung kepada pendengarnya. Ya, ada beberapa istilah. Dan begini, bahasa Indonesia adalah bahasa yang awalnya itu bukan bahasa teknologi, ya. Dan di sini banyak dosen. Jadi saya ini lagi jalan di Medan yang banyak ranjaunya ini. Saya mesti berhati-hati, ya. Bahasa Indonesia itu masih bahasa yang kaya dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan pertanian, ya. Jadi istilah-istilah teknologi itu masih belum banyak, ya. Banyak istilah teknologi itu diasimilasi, diterima begitu saja, ya. Komputer menjadi komputer, ya. Host menjadi host, mall menjadi mall, ya. Kita adaptasi gitu aja. Nah, kalau orang-orang yang menjadi peserta ini adalah orang-orang IT misalnya, atau orang-orang yang terbiasa dengan video conference, kalau kita terjemahkan itu malah mereka bingung gitu, ya. Malah pusing. Jadi mempergunakan istilah handover itu boleh, ya, karena itu adalah dianggap sebagai technical term. Tetapi dan saya juga adalah seorang translator. Sebagai seorang translator, saya tuh telinga saya gatal atau mata saya gatal kalau melihat masih ada bahasa Inggrisnya di sana, ya. Jadi kita perlu cari padanannya kira-kira dalam bahasa Indonesia apa. Tetapi untuk interpreting biasanya boleh, biasanya oke. Karena tujuannya adalah yang penting pendengar itu mengerti, dia memahami apa yang menjadi istilahnya, ya. Mudah-mudahan itu menjawab, Bu Prima, ya. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan siapa lagi? Saya boleh ke chat moderator. Siapa yang menjadi moderatornya? Moderatornya tadi Bu Tanti. Bu Tanti. Oke. Iya, Bu Tanti. Bu Tanti, boleh minta izin untuk saya membaca pertanyaan yang ada di chat, ya. Saya langsung. Dipersilakan. Ya. Dipersilakan. Oke, di sini ada dari Bapak Ardimas Sasdi, ya. Saya menyadari pendengaran sebagai tool penting bagi interpreter. Jadi saya hampir selalu menolak tawaran untuk job terjemahan, maksudnya interpreting, ya, juru bahasa. Tetapi kalau untuk translation, no problemo. Saya terima dari banyak donor dan bank pembangunan nasional, bank pembangunan internasional. Hasil terjemahan saya dianggap cukup bagus. By the way, how can we get access to wider spectrum of clients, particularly international clients, on translation, not interpretation? Pertanyaan yang bagus sekali. Oh, masih ada yang lain. Then how do you think about Google Translate? Will the emergence of this system be improving or replace the role of human translator? How far is the possibility? Ya, thank you Ardimas Sandi. Pak Ardimas, Pak Ardimas persis di depan saya, ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya akan coba jawab yang pertama. Ya, pendengaran itu masalah penting dan kita bisa jaga sedapat mungkin, tetapi kadang-kadang faktor U, ya, membuat kesulitan untuk kita bagaimanapun daya dengar itu menurun, ya. Jadi pertanyaan Bapak bagaimana mengakses spektrum, bagaimana mengakses klien dari internasional? Ada berbagai strategi yang bisa dipakai, tergantung jam terbang Bapak dan tergantung kepada subjeknya. Ya, jadi misalnya begini, Bapak Bapak base-nya kan di Indonesia. Bapak bisa mengakses itu karena Bapak sebenarnya sudah mulai, ya, karena Bapak mendapatkan banyak dari donor dan bank pembangunan internasional. Dan itu sudah menjadi langkah awal yang baik. Karena itu berarti mereka di Indonesia itu adalah sebagai pemberi hibah biasanya dan sebagai pemilik proyek, ya. Nah, itu mereka membutuhkan materi-materi mereka diterjemahkan. Biasanya itu report, biasanya itu adalah grant request, ya, biasanya adalah project progress, ya. Hal-hal seperti itu. Itu banyak yang mereka lakukan. Dan kalau Bapak punya reputasi bagus, itu sangat besar kemungkinan mereka itu punya banyak cabang-cabang yang lain. Jadi misalnya kalau saya ambil contoh seperti misalnya Bapak katakan di sini Bank Pembangunan Internasional, jadi barangkali itu adalah Asia Development Bank, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya dari World Bank. World Bank itu kan bukan cuma satu kantor, dia punya yang lain, punya AFO, dia punya dengan IMF misalnya. Kalau Bapak punya reputasi yang baik misalnya, Bapak bisa mempergunakan resume itu dan menanyakan kepada contact person-nya apakah mereka punya kontak dengan IMF misalnya, ya. Apakah mereka punya kontak dengan IFO misalnya, ya. Itu memungkinkan. Itu satu cara. Jadi membangun koneksi yang baik dengan mereka. Kedua,
adalah mempergunakan portal-portal yang ada. Jadi seperti misalnya kalau Bapak belum, saya sangat menyarankan menjadi anggota berbayar, bukan anggota gratis dari PROS, ya. Itu saya sangat sarankan, dan rajin menjawab kudo di sana, ya. Jadi dengan kudo dijawab, strateginya adalah posisi Bapak, rankingnya Bapak dalam subject matter itu akan meningkat, sehingga waktu orang search untuk translator, Bapak punya itu munculnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain gitu. Ya, jadi pada dasarnya Bapak diberikan kesempatan di PROS itu untuk membuktikan kemampuan Bapak, kehandalan Bapak, dan dinilai oleh teman-teman. Karena jawaban di kudo itu diterima berdasarkan penilaian teman-teman kan, ya. Jadi jawabannya belum tentu paling akurat sih. Jadi kita mesti berhati-hati di situ. Cuman kebetulan banyak teman yang milih, ya apa boleh buat gitu. Dia yang muncul gitu, ya. Melalui PROS itu juga bisa. Kemudian ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh kita sebagai translator, ya. Rajin mengirim resume, kemana-mana, ya. Itu adalah hal yang penting. Dan berikutnya juga membangun network, ya. Acara-acara seperti ini misalnya membangun network, saling berkenalan misalnya, itu penting. Bagi saya, klien saya yang paling banyak datang sekarang ini justru dari word of mouth. Jadi kebanyakan adalah dari teman-teman yang memberitahukan, ya, kepada klien. Kalau untuk Indonesia ada si Hengki. Kemudian klien mengatakan, Hengki, we got your name from Ardimas Sasdi, and we are told that you are doing this, and would you be interested in doing this and doing that? Dan ya udah, kita mulai komunikasi seperti itu. Ya, itu beberapa Pak yang saya bisa sarankan, mudah-mudahan membantu. Kemudian pertanyaannya mengenai Google Translate. Google Translate itu menjadi makin lama makin bagus. Saya salah satu translator untuk Google, ya, itu di belakang, ya. Jadi karena NDA, saya nggak bisa memasang nama mereka di resume saya. Tapi saya menerjemahkan, jadi memasukkan algoritma untuk Google Translate. Nah, sistem kerja Google Translate itu adalah mereka mengambil yang namanya translation memory, ya kan? Mereka ambil itu untuk kemudian mereka ubah algoritmanya itu dan dipakai untuk dimunculkan dalam Translate. Itu sebabnya Google Translate makin banyak yang kita berikan dalam arti konteksnya, dia terjemahannya itu makin bagus, ya. Kalau teman-teman perhatikan, Pak Ardimas perhatikan, kita masukkan kata 1-2 kata gitu, itu kadang-kadang akurasinya rendah. Tapi waktu kita masukkan banyak, tingkat akurasinya itu lebih ke arah manusia. Nah, saya cukup yakin, saya cukup menerima fakta bahwa dengan bekerja untuk Google, saya sebetulnya bekerja untuk mematikan pekerjaan saya. Dalam arti, dia akan bekerja, hasilnya akan makin bagus sampai satu hari, human translator barangkali tidak dibutuhkan. Tetapi saya juga cukup yakin bahwa itu akan makan waktu cukup lama. Karena dalam penerjemahan itu bukan hanya penerjemahan secara kata per kata. Kita semua tahu itu, ya. Bapak Ibu saya yakin punya banyak pengalaman itu. Penerjemahan itu bukan hanya kata per kata saja. Ada nuansanya, ada budayanya yang perlu diterjemahkan ke sana, ya. Seperti misalnya kalau kita mempergunakan kata-kata tertentu, kita nggak bisa terjemahkan langsung ke dalam bahasa pasangannya. Saya berikan contoh satu kali, satu pengalaman saya. Waktu itu saya bekerja di pengadilan, dan ini interpreter, tapi sama dengan kasusnya sama dengan untuk terjemahan misalnya, ya. Orang Indonesia karena budaya, bahasa itu kan budaya, ya. Kita semua mengerti itu kan. Bahasa itu adalah budaya. Nah, karena budaya orang Indonesia yang ewu pakewu, yang budayanya itu kekeluargaan, itu terbawa dalam bahasa kita. Bahasa kita itu tidak tajam, bahasa kita itu tidak terfokus, tidak akurat gitu. Ya, bahasa kita cenderung ngambang. Jadi saya di pengadilan waktu saksinya itu ditanya oleh hakim. Jadi misalnya saya ambil satu contoh ya, nama yang saya kenal di sini, orang yang saya kenal. Misalnya kembali, katakanlah Pak Sugeng gitu. Lalu klien ditanya, kamu tadi bilang ya, kamu dengan Pak Sugeng itu saudara. Padahal sebelumnya kamu ngomong bahwa kamu itu anak tunggal. Lah, yang mana ini? Nah, saya sebagai interpreter tuh jadi bingung gitu loh, karena saya nggak ada konteksnya kan. Saya jadi bingung. Nah, orang Indonesia kan gampang aja. Pak Sugeng disebut saudara tuh cuma dalam arti sepupu gitu. Keluarga besar gitu. Ya kan? Nah, dalam bahasa Inggris itu nggak bisa kayak gitu punya.
ya kan? Nggak bisa. Dia cuma mengatakan waktu jadi ditanyakan siapa itu Pak Sugeng? Oh, dia itu saudara saya. Saya sebagai interpreter saya perlu memikirkan he is my sibling, or he is my brother, or he is my relative. Bisa lihat itu? Saya perlu ngerti konteksnya. Kalau saya nggak ngerti konteksnya kayak begini, saya habis. Karena ada beberapa alternatif penerjemahan. Nah, Google nggak akan bisa dapetin kayak gitu. Karena kenapa? Google nggak ngerti budaya Indonesia. Jadi saya tetap yakin Google itu bisa menjadi alat untuk membantu, ya. Paling nggak kita nggak perlu terlalu ribet bawa kamus ke sana kemari lagi. Walaupun saya ngomong gini, saya yakin akan orang yang akan keberatan, ya. Kamus itu terpenting, saya terpenting, ya. Itu sebenarnya policy saya tidak menjual translation memory saya, ya. Translation memory itu adalah hak paten saya, oke? Pakai Trados, pakai WordFast itu adalah hak paten saya. Tetapi pakai Google nggak ada salahnya, ya. Dan saya yakin itu akan itu adalah alat yang membantu kita untuk bisa bekerja dengan lebih baik. Jadi untuk sehari-hari barangkali bisa, tetapi untuk profesional, apalagi levelnya makin tinggi, itu manusia makin dibutuhkan. Terjemahan untuk kesepakatan antara dua negara, MOU antara dua negara, atau tract or treaty or agreement between two different countries, you will need human translation because we need human touch. Ini, Mas, terima kasih Pak. Sugeng, Ya. Bu Siti, Bu Hikmah, dan para bapak-bapak dosen, ibu dosen yang menurut saya kalah kami dari UGM, walaupun kami di UGM itu rata-rata dokter profesor ya, tapi lihat kualitasnya lebih bagus dari kami ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ardimas, terima kasih untuk sharingnya. Mbak Tanti nggak keberatan, saya terus melanjutkan membaca ya. Ada beberapa pertanyaan dari Monggo Bapak. mohon izinnya. Dipersilakan. Saya akan berusaha secara singkat ya supaya pertanyaan yang lain bisa masuk. Kita sekarang sudah 11.30. Yang Pak Hengki jadi yang mengendalikan interpreter, pembicara adalah host. Host mengendalikan seluruhnya ya. Mengendalikan seluruh acara jalannya acara di apa namanya di Zoom ya. Tetapi ada fitur-fitur tertentu itu harus pada level host baru bisa. Ya, tergantung gimana settingnya. Untuk interpreter itu hanya host yang bisa mengaktifkan dan mematikan. Tapi untuk share screen, saya sebagai co-host, saya bisa memberikan orang lain untuk share screen dan saya bisa membuat orang lain keluar masuk gitu. Ya, jadi level authority-nya berbeda-beda. Tapi interpreter itu adalah host. Mengendalikan pembicara itu co-host bisa atau moderator, tugasnya moderator. Ya, itu sebabnya saya selalu minta izin terlebih dahulu kepada moderator. Dari Bu Retno, apa merek atau spek headset yang bagus yang tidak merusak telinga? Ini panjang ya. Jadi gini, ada beberapa standar yang biasanya dipakai. Jadi minimum untuk desibelnya itu kalau nggak salah sekitar 6.000 ya, 6.000. Lalu untuk tingkat atas itu biasanya sekitar 20.000 ya. Jadi itu 6.000 itu supaya suara yang rendah itu kita bisa masuk 6.000. Jadi suara yang rendah bisa masuk, kemudian 20.000 itu adalah supaya suara yang tinggi itu kita masih dapat. Banyak headset di lapangan sekarang ini atau yang dijual, itu rata-rata, kok saya bilang 6.000 ya, 60 gitu, 60 sampai 20.000. Banyak headset di lapangan sekarang itu kurang dari 20.000, ya, sehingga kalau tamu atau pembicara itu suaranya agak tinggi, dia menjadi terputus. Jadi kedengarannya kayak begini, kayak orang berhitung. 10, 9, 4, 3, 2, 1. Tengahnya itu hilang. Ya, karena bagian tengahnya itu tiba-tiba suaranya menjadi tinggi atau menjadi rendah. Jadi untuk headset ini kita perlu. Dan kadang-kadang kalau zaman sekarang, karena RSI ini masih sesuatu yang baru, kita kayaknya masih mesti kompromi. Ya, kayak saya. Headset saya ini headset murah. Ya, ini Sennheiser SC, kalau nggak salah SC60 ya. Saya mengambil resiko ini tidak ada acoustic shock protection ya. Ini Sennheiser dia ada namanya Active Guard. Active Guard itu kalau suaranya tiba-tiba tinggi itu langsung dipotong sama dia. Jadi suaranya nggak masuk gitu. Jadi nggak merusak pendengaran saya. Tetapi setelah saya coba beberapa yang punya Active Guard itu dia cenderung memotongnya secara random. Sehingga banyak suara pembicara
karena dia modulasinya itu naik dan turun, itu keputus-putus gitu. Jadi bagi saya itu malah mengganggu. Jadi ya sudah, saya ngambil resiko untuk mudah-mudahan berdoa baik-baik, mudah-mudahan nggak ada yang terlalu aneh untuk ini, ya. Nah, resiko paling tinggi sebetulnya, Bu, adalah karena khususnya di Indonesia, karena alasan keamanan, banyak yang beberapa lembaga tidak mengizinkan penggunaan Zoom, ya. Yang saya tahu, misalnya Kementerian Pertahanan Indonesia tidak mengizinkan penggunaan Zoom. Nah, itu berarti kita mesti pakai platform yang berbeda. Mungkin mereka pakai Webex, ya. Sementara kita interpreter, jadi kita pasang 2 headset. Jadi di sini ini satu, kemudian pakai headset yang kecil itu masukkan ke dalam kuping gitu. Jadi kita ini ada 4 di dalam. Nah, itu yang sebetulnya resiko untuk kerusakan pada pendengaran itu jauh lebih tinggi. Karena kita ada benda besar, benda apa namanya, hardware yang masuk ke dalam telinga kan. Ditekan lagi dengan kayak gini, ya, begitu kita gerak nggak hati-hati, itu ketusuk ke dalam. Ya, itu sebabnya headset selalu disarankan kalau bisa jangan yang masuk, yang earbuds yang masuk ke dalam, paling minim seperti ini, atau seperti yang dipakai oleh Ibu, itu yang namanya over the ear. Yang ini on the ear. Kita nggak bisa in the ear. Ya, itu bahaya. Kalau in the ear, yang earbud itu kayak iPod yang dari iPhone yang canggih-canggih gitu, kelihatannya sophisticated, itu sangat berbahaya. Dan itu tidak disarankan. Ya. Mudah-mudahan itu membantu, Bu. Bisa coba di-search, karena kembali juga kepada budget, kembali kepada budget, dan kembali kepada di pasar lagi ada apa gitu. Ya. Pak, boleh bertanya, Pak? Silakan. Jadi Bapak tadi tetap pakai Sennheiser berapa? SC60 ya? Jadi SC6, kayaknya SC60 ini. Saya udah lama pakai, udah lupa. Tapi itu is okay ya, Pak? Maksudnya selama ini Bapak tidak ada masalah? Selama saya pakai nggak ada masalah, suara juga cukup oke, ya. Jadi dia di sini mikrofon ini ada noise cancellation. Ini mutlak. Noise cancellation-nya perlu karena kenapa? Kalau nggak ada noise cancellation, suara dari sini, dari speaker di sini, suaranya Ibu masuk, pembicara masuk, itu ketangkap di sini. Vibration-nya itu ketangkap. Ya. Jadi itu mutlak sekali. Kemudian waktu saya mengurusi tim, ya, menjadi tim lead, saya selalu minta kepada interpreter saya untuk pakai mikrofon yang di sininya ini ada busanya. Ya. Jangan mikrofon yang cuman apa istilahnya ya, cuman bodinya tok, karoserinya tok gitu loh. Karena itu waktu lengket ke sini, ya. Dan kembali saya masuk dalam medan ranjau di sini, suara itu kan vibration, ya kan? Makanya ada mikrofon kan dia nangkapnya dari bone vibration. Nah, ini kalau dia lengket ke sini, suaranya itu nggak jelas, tetapi dia tuh ada gitu, yang sangat halus, yang kita manusia nggak bisa dengar. Tetapi low frequency, dan low frequency itu kan jaraknya jauh, dan itu bisa masuk ke mikrofon. Tamu waktu mendengar, lama-lama itu dia capek gitu. Ya, konsentrasinya tuh buyar, kita nggak ngerti apa-apa, karena kita ngomong aja terus gitu. Ya, nah waktu mereka kemudian terakhir mereka mengatakan, terjemahannya nggak bagus. Bukan karena kita pilih bahasanya salah, tapi karena mereka itu udah terlalu capek, mereka nggak bisa lagi dengar dengan baik. Ya. Jadi ini lebih bersifat kompromi, Bu. Saya sampai sekarang masih terus mencari-cari headset yang betul-betul ideal, dan ada beberapa language provider di sini lagi berusaha bekerja sama dengan perusahaan pembuat headset untuk membuat mikrofon yang khusus untuk interpreter. Ya. Oh, ya jadi speknya untuk safety juga. Speknya gitu ya, untuk Pak? interpreter, ya. Ada untuk, karena noise cancellation itu orang bilang bisa blessing, bisa curse. Dia bisa blessing dalam arti membantu, tetapi curse dalam arti dia kan nggak ngerti bahasanya. Iya, betul. Jadi kalau kita banyak kayak gini nih, maaf ya. Iya. Orang dengarnya kan pusing. Iya. Nah, noise cancellation-nya harusnya bisa potong itu. Asal dia potongnya benar. Jangan sampai dia potong waktu kalimat saya, itu yang kepotong. Tamu dengarnya setengah-setengah. Reputasi kita kena. Ya. Pak, mau memberikan sedikit inputan saja, Pak. Kan saya kebetulan sedang mencari apa equipment yang paling bagus ya untuk interpretation. Kemarin saya dapat informasi, tapi saya belum beli barangnya. Tapi ada seperti alat untuk kecil gitu ya, Pak ya. Dia itu satu dihubungkan kepada, kalau misalkan untuk dual platform gitu, yang satu dihubungkan misalnya ke HP, yang satunya dihubungkan misalnya ke
laptop atau 2 laptop juga boleh gitu. Misalnya kita pakai Zoom sama Webex gitu misalnya. Itu headsetnya satu Pak, headsetnya satu. Tapi nanti kalau kita mau pakai Webex, kita klik ke Webex gitu, maksudnya ke HP gitu. Kalau mau kita ke laptop, klik kita ke laptop. Bagaimana menurut Bapak? Apakah it works bagus begitu? Tergantung masing-masing orang. Tergantung masing-masing orang karena kita interpreter, kita teorinya harusnya bisa multitasking, tapi kita perlu ingat juga ada hal-hal yang kita perlu lakukan untuk multitasking, tapi ada hal-hal yang kita perlu serahkan pada teknisi saja. Saya waktu bekerja sebagai interpreter dan baru kemarin dulu, saya melakukan hal yang sama dari Webex ke ini, Webex ke Zoom, Zoom ke Webex gitu, Inggris, Indonesia. Kita serahkan pada teknisi. Saya nggak mau pusing, saya nggak akan mencampuri, ya. Saya nggak mau tahu suara yang masuk itu suaranya di mana. Pokoknya bagi saya cuma mau bisa mendengar dengan baik. Jadi itu memudahkan juga untuk teknisi audionya waktu bekerja, dia nggak perlu kita micromanaging gitu, ya. Hari Senin depan saya akan bekerja dengan Adobe Connect dan speakernya itu di HP. Mereka akan call in. Jadi saya mesti keluarkan headphone saya yang lain. Saya punya satu headphone yang seperti ini, yang lebih kelihatan ya. Ini lebih besar. Jadi earbud itu masuk ke dalam sini. Karena yang ini saya nggak bisa pakai earbuds, ya kan? Ini yang bisa pakai earbuds. Terpaksa ini keluar. Ini headset yang sudah lama. Tapi ya siapa bilang lama itu nggak bagus gitu. Ternyata kepake. Oh, gitu ya Pak. Ya. Jadi kalau konteksnya seperti yang dikatakan Ibu tadi, tergantung kepada konteks masing-masing. What works for you, that will be the best. So dalam hal kayak gini, we have to come up with our own system. Ya Pak. Baik Bu. Terima kasih sekali masuk Terima kasih Bu. Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih sekali. Kemudian dari Mbak Maya ya. Interpreter itu sekarang bisa dilihat di booth, bisa dilihat lebih jelas, benar ya. Nah, itu sebabnya biasanya di dalam kita menerjemahkan, biasanya standarnya adalah nomor 1, video kita mati. Ya. Jadi, interpreter itu biasanya nggak pakai video. Seperti gini, saya akan ngomong, nggak ada videonya. Bahkan kadang-kadang tergantung klien, mereka nggak mau kalau saya pasang logo perusahaan saya sendiri. Dan sebagai courtesy, kalau saya bekerja untuk katakanlah Polynema yang hire saya akan pasang logonya Polynema di sana. Ya, dan kemudian nama saya nggak ada di situ. Itu hanya biasanya standar saya adalah interpreter 1 kalau saya lead, atau saya interpreter 2, interpreter 3 terserah. Ya, kadang-kadang interpreter 2 garis datar Hengki supaya ketahuan yang mana orangnya gitu. Ya. Tapi saya biasanya akan pakai nama klien saya. Polynema yang hire saya pakai nama Polynema di situ. Karena kenapa? Interpreter itu seperti ninja, itu prinsip utamanya. Interpreter itu seperti ninja, juru bahasa itu seperti ninja. Kalau ninja ketahuan, kelihatan, berarti dia kerjanya nggak benar. Ya, jadi moto interpreter, juru bahasa itu selalu satu. Itu mantranya kita. Interpreter is heard, not seen. Kalau kita udah mulai kelihatan, itu berarti kita udah berbuat sesuatu yang nggak beres. Ya, itu kira-kira. Jadi hari ini semua nyala karena kita pengen lihat. Justru ekspresi itu menolong kita bisa lihat dia lagi ngomong apa enggak gitu. Oke? Mudah-mudahan itu menjawab ya. Tapi interpreter itu jangan selalu lupa. Mute is the best. Oke? Karena saya katakan itu mute is the best karena gini, jangan sampai kita lagi ngomongin klien, suara kita muncul di udara. Jadi kita perlu mencari, betul-betul mencari tahu ya, mikrofon saya itu lagi mute apa enggak gitu. Saya membiasakan diri. Tiap kali saya mau ngomong sesuatu, mau ngomongin jelek-jelek tentang Pak Sugeng, saya lihat dulu. Ada tandanya nggak di situ? Udah ada tandanya, saya bahkan di sini ada mute-nya lagi. Saya bisa mute dia di sini. Kalau mau ngomong yang betul-betul jelek, udah mute di sana, mute di sini lagi. Kalau perlu saya copot mikrofonnya, baru ngomongin yang jelek gitu. Guyon Pak. Ya. Oke, bagaimana caranya supaya suara bisa jelas? Mikrofonnya Pak, ya mikrofon, dan saya kira kita sebagai interpreter, saya nggak tahu ini berapa sering diajarkan, tapi saya rasa sebagai interpreter kita perlu belajar untuk olah vokal, ya, belajar untuk olah vokal. Ada cerita konyol. Saya menjadi interpreter kurang lebih 20 tahun, dan pernah sekali waktu saya menjadi interpreter, itu saking senengnya, saya itu minum sparkling water gitu ya. Jadi itu saya suka karena enak gitu. Saya bawa ke dalam booth.
Big mistake. Saya minum itu mungkin karena minumnya terlalu cepat, buru-buru, mulai cegukan. Bayangin, sambil interpreter, sambil jadi bagaimana nggak memalukan itu. Ya, jadi kita perlu belajar olah vokal untuk jaga. Ya, tapi yang kalau seperti untuk RSI kayak begini sangat penting untuk fasilitasnya. Jadi cari mic yang suaranya desibelnya itu juga oke. Saya masih mencari-cari ya. Dan fasilitas interpreting di Zoom ini adalah add-on, betul. Jadi nggak semua Zoom itu bisa punya interpreting, ya, punya interpretation. Biasanya itu adalah punya fitur webinar atau dia adalah corporation, ya, itu baru ada. Jadi perlu ditambahkan. Berapa minimum internet speed download and upload ada pekerjaan interpreter lancar? Terima kasih untuk info kudonya. Baik, download biasanya diminta oleh secara standar biasanya 10 MB per second. Tapi itu adalah sangat minim ya. 10 MB itu pada dasarnya HP. HP sekarang itu bisa sinyalnya connection-nya itu bisa lebih dari 10 MB per second. Jadi usahakan cari secepat-cepatnya. Standar untuk RSI biasanya kita diminta punya 2 internet provider, ya. Jadi supaya kalau satu mati, satunya nyala. Saya di rumah, saya punya UPS, jadi uninterruptible power supply. Saya ada itu, ya. Semuanya serba redundant. Itu sangat diperlukan. Untuk upload biasanya itu bisa diterima kalau sekitar 5, tetapi itu bisa bilang pas-pasan gitu ya. Yang paling penting adalah cari kecepatan internet yang kita bisa dapat yang secepat-cepatnya, karena itu di luar kemampuan kita untuk mengatasi. Ya, kita tidak bisa apa-apa. Beli apa yang ada misalnya IndiHome atau First Media, ya mau nggak mau itu yang kita dapat gitu. Ya, sinyal di rumah kalau buruk, ya apa boleh buat? Kita kerjanya dari atas genteng misalnya. No, just kidding. Ya, nggak boleh pakai WiFi. Kita biasanya mesti narik kabel gitu. Ya. Waktu pandemi ini salah satu hal yang paling pertama yang saya lakukan adalah memikirkan cara untuk menarik kabel dari router saya ke tempat kerja saya di sini, ya. Oke. Dan masih 10 menit, sekarang saya coba kejar apa yang harus kita lakukan pada saat interpreting kita tidak tahu artinya, apakah kita skip atau bagaimana. Ini dari Afidatul Husniah. Mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi kadang-kadang bisa terjadi. Ya, itu sebabnya interpreter perlu banyak membaca. Sebagai interpreter kita tidak boleh hanya membaca apa yang kita suka. Kita harus membaca khususnya yang kita tidak suka. Karena makin tinggi level kita, topiknya itu makin kesana kemari. Saya pernah menjadi interpreter di satu event, ya, petinggi-petinggi militer dunia, kurang lebih 80 negara. Dan yang nomor satu mereka bicarakan adalah isu yang sementara terjadi di Indonesia. Padahal topiknya itu bukan ke arah sana, tapi itu nomor satu langsung diangkat. Ya. Nah, kalau kita nggak ngerti itu, kita nggak tahu dia itu lagi ngomong apa, karena mereka tuh nggak langsung nyebut Indonesia, tidak langsung berbicara mengenai apa yang terjadi. Mereka cuma mengatakan, nah kalau ada kasus kayak begini, itu lalu bagaimana? Tapi karena saya ngerti konteksnya, saya bisa menguasai. Nah, kemudian kedua, waktu kita interpret, dan bahkan dalam translate pun, itu kita bukan kata per kata. Klien selalu mengatakan verbatim. Tapi kita semua tahu, itu nggak ada terjemahan kata per kata. Ya, karena bahasa itu budaya. Ya kan? Kita perlu menerjemahkan apa artinya, arti yang sedekat mungkin dengan tingkat registry yang sedekat mungkin kepada tingkat registry dari pembicaranya. Jadi kalau pembicaranya pakai bahasa tinggi, ya kita pakai bahasa tinggi. Pembicaranya pakai bahasa rendah, ya kita pakai bahasa rendah. Kalau di pengadilan saya akan tanya kepada hakim, kalau kliennya sumpah-sumpah pakai bahasa kotor, you mau apa? Itu khususnya di kepolisian. Saya sering menerjemahkan untuk kepolisian. Jadi orang ditangkap gitu, ya. Wah, itu bahasanya tuh luar biasa itu. Sangat-sangat colorful. Nah, saya tanya pada polisinya, "Kamu mau apa?" Ya, walaupun akhirnya rasanya kayak pulang ini betul-betul mau cuci mulut gitu ya. Mau ambil air sabun buat bersihin gitu. Karena bahasa kotor keluar semua. Mereka bilang, "Saya mau." Di rumah sakit jiwa juga gitu. Untuk mental hospital, waktu menerjemahkan itu juga seperti itu. Saya mesti tanya, maunya apa? Psikolognya mengatakan, semua yang dia katakan kamu mau, saya mau tahu.
karena itu menolong dia untuk melakukan assessment. Ya, kalau ada, jadi menjawab pertanyaan, kalau ada kata yang kita nggak tahu, sangat besar kemungkinan itu bisa di skip. Ya, kita masih bisa masuk dengan kata yang lain. Nomor 2, itu gunanya di situ booth partner. Ya, booth partner itu mendengar kita, dan waktu dia lihat kita stumbling dengan bahasa dengan kata tertentu, dia yang akan carikan, nyodorin ke depan kita gitu, taruh kertas di depan kita, ini loh artinya ini, kita cepat lihat, oh ya. Dan yang paling sering terjadi sebenarnya bukan kata yang asing ya. Makin lama jam terbang kita, makin kita membaca, kebanyakan kata-kata itu kosakata yang orang gunakan secara manusia kan bolak-balik itu-itu aja sebenarnya, ya kan? Yang paling banyak terjadi adalah kita tuh saking capeknya, otak kita tiba-tiba blank. Istilah yang sering kali kita pakai, tapi waktu itu kok tahu-tahu nggak nyambung. Kita tahu ada di sini tapi nggak keluar. Nah itu yang paling sengsara itu, ya. Itu yang paling sengsara. Saya pernah menerjemahkan satu kali waktu itu untuk perusahaan suplemen. Dan tahu-tahu sih mereka mulai berbicara, jadi setelah dokter ahli nutrisinya itu bicara, saya itu buntu di satu kata. Dia mempergunakan istilah whey protein isolate. Whey protein isolate. Saya pikir whey protein itu apa? Whey itu susu. Ya. Tapi dia mengatakan, we cannot take the protein simply from milk. We need whey protein. Ya, ya udah. Jadi karena saya nggak bisa, saya tetap pakai whey. Ternyata belakangan setelah saya tanya pada klien saya, dia bilang ya kita juga ngertinya whey gitu. Saya pulang cari kamus, whey itu diterjemahkan sebagai dadi. Jadi dadi susu gitu. Kalau saya pakai istilah itu, tamu nggak ada yang ngerti. Mereka terbiasa pakai WPI, WPI. Nah, at the end, mereka ganti pembicara. Dan ini yang di sini saya betul-betul stumbling. Pembicaranya itu adalah ahli nutrisi, tapi nutrisi kulit. Dia mulai berbicara mengenai berbagai macam conditioner, berbagai macam moisturizer, dan bagaimana caranya dandan. Mulai ada plumper, mulai ada, udah. Yang ibu-ibu saya lihat udah mulai senyum-senyum. Bayangkan, saya disuruh terjemahin kayak gitu. Blush on, rouge, apa segala macam. Ngomong bahasa Inggrisnya aja setengah mati, apalagi bahasa Indonesianya. Setelah saya selesai, saya keluar, project manager saya di belakang. Dia ketawa setengah mati. Dia tahu apa yang terjadi. Ya, jadi kita bisa berbuat kesalahan, tetapi jangan terlalu sering berbuat kesalahan. Reputasi kita itu perlu bagus, jadi waktu sesekali kita berbuat kesalahan, orang juga ngerti gitu. Ya, baik. Boleh tahu motivasi terbesar apa yang membuat Pak Hengki memiliki profesi interpreter? Kenapa saya mau menjadi interpreter? Saya senang untuk bisa menjadi penghubung antara budaya yang berbeda. Ya, bagi saya merasa bahwa seringkali kesalahpahaman itu terjadi karena kita nggak saling memahami. Saya menjadi konsultan untuk beberapa instansi Amerika dan kadang-kadang saya membantu mereka mempersiapkan mereka sebelum mereka ke Indonesia. Jadi saya sering mengatakan kepada mereka, kalau di Indonesia, misalnya, saya ambil contoh ini, saya melatih polisi untuk ke Indonesia. Kalau interogasi, ya, lalu si orang Indonesianya itu tunduk, itu bukan berarti dia bersalah. Orang Indonesia tuh nggak bisa disuruh lihat ke matanya gitu. Sementara bahasa Inggris kan bisa, orangnya bisa gini, hey, look at me in the eyes and tell me you don't do that. Bahasa Indonesia nggak bisa. Lihat ke mata itu nggak sopan. Nah, tambah orang Jawa. Semuanya nge. Kamu yang bunuh dia. Nge, Leo. Habis. Ya kan? Nah, saya mesti memberitahu. Mesti hati-hati. Kamu ke Indonesia, jangan SKSD, sok kenal sok dekat. Pakai peluk-peluk, pakai rangkul, pakai panggil dengan nama pertama. Orang Indonesia nggak bisa diperlakukan gitu, ya kan? Tapi juga jangan sungkan, jangan rasa gimana kalau mereka panggil kamu tuh bolak-balik semuanya bilang Mister, ya. Kok ada Mister di mana-mana gitu. Terus Mrs, Miss. Orang sini rasa curiga, kenapa kamu melakukan itu? Saya mengatakan pada mereka, enggak. Itu tidak perlu dicurigai, itu adalah budaya dan itu menunjukkan rasa hormat, ya. Itu barangkali ya saya berharap bisa menjadi jembatan membantu orang untuk mengeluarkan emosi. Dan kalau saya bisa kasih satu cerita, Bu Hikmah, salah satu yang saya paling berkesan sebagai interpreter adalah satu hari saya ke rumah sakit
Dan saya ketemu dengan ya bos saya di sana. Kita interpreter itu nggak boleh punya ego. Kita punya banyak bos di mana-mana. Sampai ke rumah sakit, saya ketemu case manajernya. Saya lapor kepada dia, "My name is Henki. I'm your Indonesian interpreter today. What would you like me to do?" Dia bilang, "Oh ya, Henki, thank you for coming. I have one thing for you. Okay, what would you like me to do? I want you to make the mom cry." What? Dia mau saya untuk bikin si mama itu nangis. Oke, saya bilang, give me the context, what happened. Si mama ini dia cukup mengerti bahasa Inggris, anaknya itu lagi gawat, anak umur 2 tahun, kecil, lagi di ICU, di rumah sakit, dan seluruh badannya penuh dengan jarum, penuh dengan plester. Dan ini lagi family conference dari dokter menjelaskan kepada orang tua kasus penyakitnya anak ini, ya kan? Nah, si mama karena bahasa Inggrisnya dia ngerti dikit, tapi pas-pasan. Yang bicara terus itu cuma suaminya. Lalu dia punya keluarga yang juga adalah dokter. Jadi dokternya ini, keluarga ini yang selalu menjelaskan kepada si mamanya ini. Nah, rumah sakit menyadari, mama ini mengerti secara otak, tapi hatinya itu belum bisa keluar apa-apa, belum bisa menerima. Makanya mereka bawa saya masuk. Tugas saya untuk supaya dia bisa keluarkan isi hatinya. Dan hari itu saya sukses membuat mak menangis. Keluar perasaannya, keluar semua emosinya, ya. Dan itu bayaran nggak tinggi, tapi saya bersyukur sebagai interpreter diperbolehkan untuk membuat mak nangis. Ya, itu nggak bisa dibayar. Ya, bisa menjembatani dua budaya yang berbeda, itu adalah hadiah terbesar bagi saya sebagai seorang interpreter. Ya. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir. Oh, ada Baya di sini, Baya Pulhehe. Ini mahasiswa dari Universitas Kadiri di Kediri dan baru lulus, ya. Saya nggak lihat dia, videonya nggak nyala ini, ya. Halo Mbak Baya. Saat interpreting pasti butuh konsentrasi penuh agar apa yang disampaikan tepat sasaran. Jika pembicara biasanya memiliki tone suara kecil atau bahkan terlalu cepat ngomongnya, bagaimana sikap kita sebagai interpreter, bagaimana memaksimalkan interpretasinya. Mbak Baya waktu itu menjadi tamu saya selama 3 minggu di sini, dan dia punya banyak kesempatan mendengarkan saya menerjemahkan. Itu kita simultaneous tetapi dalam meeting, dalam ruangan meeting. Jadi saya duduk di samping tamu gitu ya. Jadi kalau kalau pembicaranya terlalu cepat ya suruh slow down. Ayo turun, rem. Kalau nggak mau nyambit, ya. Tapi di booth nggak ada apa-apa yang kita bisa lakukan. Kita berusaha untuk konsentrasi. Dan di situ yang membedakan penerjemah, interpreter profesional dan amatir. Interpreter amatir mulai ngamuk, mulai marah, mulai goncang-goncang mejanya, mulai ngacung kepalan sama pembicara. Kok pembicara nggak ngerti apa semua. Interpreter profesional juga melakukan hal yang sama, tetapi setelah selesai kerja. Waktu kerja, ketika situasi itu tidak ideal, ketika situasi tidak bagus, kita justru harus makin berusaha untuk konsentrasi. Ya. Nah, kalau di booth biasanya kita kemudian berusaha untuk waktu handover-nya, waktu serahnya ganti itu untuk lebih pendek. Jadi kalau biasanya setengah jam, kita barangkali sekarang 20 menit, mungkin 15 menit, mungkin 10 menit. Ya. Kemudian teman yang tidak lagi menerjemahkan, interpreter pasif, itu bicara dengan bagian sound misalnya. Atau bicara kepada tuan rumah, tolong dong beritahu kepada pembicara untuk slow down. Tetapi biasanya nggak terjadi. Ya. Saya katakan saya terjemahkan buat Facebook tadi. Waktu terjemahkan buat Facebook tadi itu, teman-teman tahu banyak insinyur itu kan dari India. Ya kan? Anak benua Asia. India, Pakistan, Bangladesh. Dan tahu sendiri kan bahasa Inggris mereka seperti apa, ya kan? Aksen mereka seperti apa. Lalu mereka insinyur, mereka ini bukan pembicara. Mereka sekarang berdiri di panggung, itu nervous luar biasa, itu kelihatan. Dan mereka itu baca. Akibatnya, kecepatan normal itu, jadi mereka jadi hampir 2 kali lipat, dengan suara yang meninggi, tinggi sekali. Ya, kita yang jadi interpreter itu kalang kabut di belakang. Ya, jadi kita berusaha untuk pokoknya konsentrasi dengar, tapi kemudian waktu untuk handover itu bisa menjadi lebih menjadi lebih cepat gitu. Ya, itu Baya, mudah-mudahan itu membantu dan Baya sudah lulus, mudah-mudahan bisa mendapatkan karir yang sesuai. Ya, doa amin, saya amin. dapat. Terima Mana nih kasih, orangnya nih? Pak. Nah, itu dia.
Terima kasih banyak. Amin, amin. Super. Ya. Sehat selalu, Pak Hengki. Buat teman-teman yang belum tahu, Baya ini terpilih mewakili Indonesia sebagai Outstanding Youth of the World tahun 2018 ya. 2019. Dia menang bersama dengan 10 orang anak muda lainnya dan datang ke Amerika Serikat dalam rangka ulang tahun 70 tahun hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Mereka mengalahkan lebih dari 600 orang-orang muda seluruh Indonesia. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Alhamdulillah. Sukses. Oke, saya kira itu saja dari saya. Saya sudah lebih 3 menit. Saya kembalikan kepada tuan rumah, kepada moderator. Terima kasih untuk kesempatan berikan kepada saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.